Sang pembisik alam Part 101 bendera komando Zenhai, Ye Feng jadi penguasa laut. Pada saat pemimpin cabang sekte Matahari Bulan menemukan anomali di dermaga King Shui, sekte Tianluo telah mendudukinya. Juling, pemimpin cabang sekte Ilahi Matahari Bulan di kota bela diri King He, telah memberikan instruksi khusus. Dia segera memimpin anak buahnya untuk melancarkan serangan balik karena kota bela diri King He telah menghasilkan keuntungan besar, dan jumlah orang yang ditempatkan di sana oleh sekte Ilahi Matahari Bulan jauh lebih besar daripada sekte Tianluo, yang hanya memperoleh sedikit keuntungan. Namun, mereka menghadapi perlawanan sengit dari sekte Tianluo. Tetapi sebelum pertempuran dapat diakhiri, bala bantuan dari sekte Tianluo di ibu kota bela diri Qinglan tiba di dermaga King Shui dan langsung memukul mundur serangan cabang sekte Ilahi Matahari Bulan. Yang lebih penting lagi, pada saat ini, sekte Tianluo berbalik melawan sekte Matahari Bulan. Wu Mengshan, pemimpin sekte Tianluo, mengirimkan pesan jimat yang berisi kata-kata keras langsung kepada Jian Qianxiong, pemimpin sekte Matahari Bulan. Apakah sekte Matahari Bulanmu ingin memulai perang? Pernyataan seperti itu membuat pemimpin sekte Jian Qianxiong menanggapinya dengan sangat serius, karena sekte Matahari Bulan baru saja memperoleh hak untuk menggunakan urat spiritual tingkat atas selama 5 tahun. Dan ini adalah waktu untuk menghemat energi dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Selama 5 tahun ini, sekte Matahari Bulan sama sekali tidak ingin terlibat konflik besar dengan pihak manapun. Setelah beberapa penyelidikan menggunakan jimat, seluruh cerita menjadi jelas. Kemudian, pemimpin sekte, Jian Qianxiong, merasa kecewa. Pada saat yang sama, ia mengirim pesan jimat dengan kata-kata yang sangat keras kepada Juling, Kepala Balai Urusan Dalam Negeri, memerintahkan Juling untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Mengapa Jian Qianxiong mengambil keputusan yang menguntungkan pihak luar? Ini tidak sesuai dengan gaya Jian Qianxiong biasanya. Alasan utamanya adalah, secara fundamental, sekte Matahari Bulan salah dalam hal ini. Sebenarnya, Tianluomenlah yang berinisiatif menduduki dermaga King Shui. Tianluomen yang pertama kali salah. Tetapi masalahnya adalah, secara lahiriah, dermaga King Shui bukanlah milik atau wilayah pengaruh sekte Matahari Bulan. Tianluomen hanya mengambil inisiatif untuk merebut harta milik tokoh berpengaruh setempat. Sebaliknya, cabang King He Wucheng dari sekte Matahari Bulan, yang datang menyerang belakangan, telah mengambil inisiatif untuk menyerang Tianluomen terlebih dahulu dan merekalah yang salah. Inilah juga alasan mengapa Juling mampu mempertahankan dermaga King Shui. Setiap kali musuh asing menyerang dan cabang sekte Matahari Bulan datang untuk menyelamatkan, masalah tersebut akan melibatkan dua kekuatan utama dan apakah akan berperang atau tidak. Tentu saja, tidak ada yang berani merebut dermaga King Shui secara paksa. Namun kali ini, peran-perannya benar-benar terbalik. Dalam keadaan seperti ini, bahkan pemimpin sekte Matahari Bulan yang biasanya dominan, Jian Qianxiong, tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Akar penyebab semua ini adalah Juling, Kepala Balai Urusan Dalam Negeri, menggunakan kekuatan sekte ilahi untuk memperoleh properti secara pribadi. Awalnya, pemimpin sekte Jian Qianxiong telah mendengar tentang masalah ini, tetapi dia selalu menutup mata. Tidak masalah jika para petinggi sekte memperoleh beberapa harta pribadi, selama tidak berlebihan. Lagi pula, terlalu banyak kesucian tidak memberi ruang bagi ikan. Masalahnya, kali ini mereka telah membuat diri mereka sendiri dalam masalah besar, memaksa Jian Qianxiong untuk mundur. Oleh karena itu, pesan yang dikirim pemimpin sekte kepada Juling pada siang hari sangat keras, bahkan hampir berupa teguran. Dalam situasi ini, ditambah dengan berbagai kerugian di dermaga King Shui, terutama kematian ke-6 orang kepercayaannya yang ditempatkan di sana, Juling terpukul berkali-kali dan langsung memuntahkan seteguk darah. Kehilangan wilayah bukanlah masalah besar. Jika Anda memiliki orang-orang, Anda dapat merebutnya kembali. Tetapi jika Anda kehilangan orang-orang Anda, maka semuanya benar-benar hilang. Tidak hanya itu, Ye Feng benar tentang satu hal. Juling terlalu sibuk untuk memperhatikan Ye Feng, setidaknya tidak dalam jangka pendek. Dermaga King Shui telah hilang selamanya, diduduki oleh Tianluomen. Mustahil bagi mereka untuk mengembalikannya. Tidak hanya mereka tidak akan mengembalikannya, tetapi Juling juga harus mengucapkan beberapa kata pendamaian tentang cabang sekte Matahari Bulan yang menyerang Tianluomen. Dia terus-menerus diintimidasi. Karena Tianluomen diuntungkan dari situasi tersebut, masalah itu pun dengan sendirinya diabaikan. Kesulitannya terletak pada bagaimana menangani para pedagang dari segala arah di dermaga King Shui. Beberapa telah membayar uang muka untuk barang dagangan, yang lain telah memberikan jaminan, dan yang lainnya lagi telah kehilangan atau merusak barang dagangan mereka dalam kekacauan pertempuran. Sekarang, mereka semua berbondong-bondong datang ke Juling. Karena Juzhong selalu bertindak dengan nama Juling, Kepala Balai Urusan Dalam Negeri Sekte Matahari Bulan, para pedagang dari segala penjuru berani berbisnis di dermaga King Shui dengan menggunakan nama Juling. Sekarang, semua masalah telah jatuh ke pundak Juling. Biasanya, Juling bisa saja mengabaikannya, menganggapnya sepele, dan tidak peduli apakah dia membuat keributan atau tidak. Kini, dengan sekte Tianluo yang mengawasi dan mendukung para pedagang tersebut, serta dengan perintah dari pemimpin mereka,
Jian Qianxiong, Juling tidak pernah merasa begitu terhina dan menyedihkan sepanjang hidupnya. Mereka tidak hanya diintimidasi, tetapi juga diberi kristal roh seperti air. Jika ada bukti yang kuat, kompensasi harus dibayarkan di tempat. Ini menyangkut reputasi sekte Matahari Bulan, dan ini harus dilakukan. Tak lama kemudian, Juling telah membuang lebih dari 1 juta kristal spiritual tingkat menengah. Secara keseluruhan, kerugian Juling sangat besar, yang membuatnya marah. Dia membicarakan tentang balas dendam dari pagi sampai malam setiap hari. Tapi aku tidak tahu siapa orang yang kusukai. Meskipun ia sangat curiga bahwa Ye Feng adalah pelakunya. Setelah beberapa ahli memeriksa tempat kejadian, mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, metode yang dapat menyebabkan seorang seniman bela diri tingkat 5 atau 6 alam pemurnian ki mati tanpa suara hanya dapat dimiliki oleh seorang raja alam pembukaan istana. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh raja alam pembukaan istana biasa. Ye Feng telah dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Tetapi Juling sangat bingung mengapa Ye Feng tahu bahwa dia akan sibuk. Atau lebih tepatnya, ini bukanlah sesuatu yang dilakukan Ye Feng sendiri, melainkan sesuatu yang ia pekerjakan seseorang untuk melakukannya. Dengan kata lain, Ye Feng memiliki hubungan dengan raja alam pembukaan istana yang sangat menakutkan. Juling berpikir mungkin saja lehernya pun terasa sedikit dingin. Tentu saja, itu cerita untuk lain waktu. Saat Juling kewalahan dengan pekerjaan dan merasa frustrasi, Ye Feng kembali ke akademi spiritualnya, kelelahan dan letih karena perjalanan. Kau sudah kembali. Dilihat dari penampilanmu, pasti semuanya berjalan lancar. Tidak lama setelah Ye Feng kembali, Feng Qingyue tiba. Ye Feng tentu saja tidak akan menceritakan kepada Feng Qingyue tentang bahaya yang dihadapinya di sepanjang perjalanan. Namun, Feng Qingyue mulai menyiapkan pesta untuk menyambut kembalinya Ye Feng. Oh ya, ada sesuatu yang hampir aku lupakan. Saat mereka sedang menikmati minuman, Feng Qingyue tiba-tiba mengeluarkan kartu nama dengan segel spiritual di atasnya. Seseorang datang mencarimu, dan lebih dari sekali. Tetua Yang Yiguan dari sekte penjinak hewan buas. Gelas anggur Ye Feng, yang baru saja diangkatnya, tiba-tiba berhenti di udara. Tetua Yang, bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini? Undangan spiritual yang ditinggalkan Yang Yiguan untuk Ye Feng tidak menyebutkan pil penggabungan darah 5 elemen. Undangan itu hanya mengatakan bahwa masalah tersebut sangat penting dan dia perlu mendiskusikannya dengan Ye Feng secara langsung. Undangan itu hanya menyertakan alamat. Ketika Ye Feng bertemu dengan tetua Yang Yiguan dari sekte penjinak hewan di sebuah villa di ibu kota bela diri Qinglan, dia juga sangat terkejut. Seandainya bukan karena janggut khas Yang Yiguan, Ye Feng hampir tidak akan percaya bahwa orang itu adalah tetua sekte penjinak hewan buas yang kuat, Yang Yiguan, yang pernah ia temui lebih dari setengah tahun yang lalu. Saat ini, Yang Yiguan sangat kurus hingga hanya tinggal tulang dan kulit. Wajahnya pucat dan bahkan sebagian rambutnya telah beruban. Dia tampak seperti orang tua biasa berusia 70-an atau 80-an, dan tiba-tiba dia tampak menua puluhan tahun. Bagi praktisi bela diri, situasi ini praktis tidak mungkin terjadi. Jika seorang praktisi bela diri menunjukkan tanda-tanda penuaan yang hanya terlihat pada orang biasa, itu berarti satu hal masa hidup mereka akan segera berakhir, dan mereka tidak jauh dari kematian. Ye Feng juga menemukan bahwa aura Yang Yiguan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Setelah merasakannya dengan saksama, ia menemukan bahwa aura kultivasi Yang Yiguan sebenarnya telah turun dari puncak tingkat ke-6 alam pemurnian Qi ke tahap awal tingkat ke-6 alam pemurnian Qi. Tingkat kultivasinya turun 1 tingkat penuh. Seandainya bukan karena fakta bahwa para praktisi bela diri di alam penempaan Qi tidak mudah mengalami kerusakan meridian bela diri setelah berhasil menempa meridian mereka, tingkat kultivasi Yang Yiguan saat ini mungkin berada di tingkat ke-5 alam penempaan Qi. Batuk-batuk. Sebelum sempat berbicara, Yang Yiguan terbatuk-batuk hebat beberapa kali, tampak sangat lemah. Apalagi penyebabnya? Semua ini terjadi karena kami mencari pil penggabungan darah 5 elemen untukmu. Untuk menemukan pil penggabungan darah 5 elemen untukmu, guruku mempertaruhkan nyawanya berkali-kali, dan adik-adikku, mereka semua. Pada saat itu, Mayu, murid tertua Yang Yiguan, seorang pria dewasa, terisak. Ye Feng awalnya terkejut, tetapi ekspresinya berubah serius saat mendengarkan. Dia tidak menyangka bahwa menemukan pil penggabungan darah 5 elemen akan begitu sulit. Yang Yiguan terbatuk pelan dan melambaikan tangannya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pahlawan muda Ye. Aku yang mengeluarkan hadiahnya. Karena pahlawan muda Ye membantu kami menemukan informasi tersebut, aku harus melakukan perjalanan ini cepat atau lambat, hanya masalah waktu, batuk-batuk. Tapi guru, seandainya kita tidak pergi terburu-buru, begitu banyak murid kita yang lain tidak akan berakhir seperti ini. Pada saat itu, Mayu, seorang pria dewasa, bahkan meneteskan air mata. Melihat kondisi Mayu, sepertinya dia tidak berpura-pura, yang membuat Ye Feng merasa sedikit sedih. Tuan muda Ye, mohon jangan tersinggung. Saya sendiri yang mengajar sebagian besar murid yang saya terima selama bertahun-tahun, dan mereka semua sedekat saudara. Sekarang lebih dari setengah dari mereka telah tiada,
Dia tentu saja. Pada titik ini, bahkan ekspresi Yang Yiguan pun berubah. Setengahnya rusak, ekspresi Ye Feng berubah tegas. Lebih tepatnya, 7 orang tewas dan 3 orang cacat. Ini juga karena ketidakmampuanku. Beberapa dari mereka tewas saat melindungiku. Ekspresi Yang Yiguan berubah sedih. Maaf, saya tidak tahu semuanya akan berakhir seperti ini. Seperti yang sudah kukatakan, ini tidak ada hubungannya denganmu, pahlawan muda Ye. Alasan utama aku mengundangmu ke sini adalah untuk membahas pil penggabungan darah 5 elemen denganmu, kata Yang Yiguan. Tapi kompensasi seperti apa yang harus saya berikan? Tanya Ye Feng setelah berpikir sejenak. Dilihat dari penampilan mereka pasti sudah mendapatkan pil penggabungan darah 5 elemen. Sekarang setelah mereka memilikinya, mereka seharusnya langsung menukarkannya saja. Mengapa mereka perlu membahasnya? Karena Yang Yiguan telah menyarankan untuk bernegosiasi. Ye Feng menduga bahwa dia mungkin akan mencoba menaikkan harga. Namun, mengingat kerugian besar yang diderita Yang Yiguan, Ye Feng tidak keberatan mengeluarkan sejumlah uang sendiri. Bagi Ye Feng, harga berapapun yang harus ia bayar sepadan asalkan ia bisa membantu anak kucing itu naik ke level berikutnya lebih cepat. Yang Yiguan tidak menanggapi perkataan Ye Feng. Sebaliknya, dia melirik Mayu yang diliputi kesedihan dan tersenyum getir, yang membuat Ye Feng semakin bingung. Aku, Yang Yiguan, telah berkelana di dunia persilatan selama lebih dari 100 tahun dan merupakan orang yang berintegritas. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Menuntut harga yang sangat tinggi? Yang ingin kubicarakan dengan pahlawan muda Ye adalah bagaimana cara mendapatkan pil penggabungan darah 5 elemen, kata Yang Yiguan. Bagaimana cara kita mendapatkan pil penggabungan darah 5 elemen? Ye Feng ter. Mungkinkah sekte penjinak hewan buas telah membayar harga yang sangat mahal tetapi masih belum mendapatkan pil penggabungan darah 5 elemen? Kamu, tidak berhasil? Aku malu. Operasi ini telah mengakibatkan hilangnya banyak murid. Namun kita tidak mendapatkan apapun, kata Yang Yiguan sambil tersenyum getir. Apa yang tetua yang inginkan dariku di sini? Sudah kukatakan sebelumnya bahwa informasi yang kudapatkan ini kudapatkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Aku hanya akan mengungkapkannya jika melihat pil penggabungan darah 5 elemen. Jika tidak, wajah Ye Feng tiba-tiba memerah. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Alasan utama aku mengundang pahlawan muda Ye ke sini adalah untuk berdiskusi dengannya tentang bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mengambil pil penggabungan darah 5 elemen. Selain Mayu, tingkat kultivasi murid-murid lain di pihakku tidak terlalu tinggi, kata Yang Yiguan. Upaya gabungan? Tetua Yang, mendapatkan pil penggabungan darah 5 elemen seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Mengapa aku harus ikut berpetualang bersamamu? Kata Ye Feng. Tingkat kultivasi Yang Yiguan tidaklah lemah. Selusin muridnya semuanya memiliki tingkat kultivasi rata-rata. Tetapi sebagian besar dari mereka memiliki pelayan iblis tingkat surga tingkat rendah, yang membuat mereka sangat kuat dalam hal kekuatan tempur. Dengan kekuatan tempur yang begitu dahsyat berkurang hingga setengahnya, dan bahkan Yang Yiguan nyaris lolos dari kematian, Ye Feng merasa bahwa tempat yang dituju Yang Yiguan pasti sangat berbahaya. Lagi pula, Ye Feng memiliki informasi yang paling dibutuhkan Yang Yiguan. Mengapa mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang bisa ia peroleh tanpa perlu bersusah payah? Kerja sama berarti bekerja sama dengan kami. Jika pahlawan muda Ye ingin mendapatkan pil penggabungan darah 5 elemen, kata Yang Yiguan. Ekspresi Ye Feng kembali muram. Tetua Yang, bolehkah saya menganggap ini sebagai ancaman? Balasan berapi-api Ye Feng membuat ekspresi Yang Yiguan tiba-tiba berubah terkejut, lalu dia tersenyum kecut. Tuan muda Ye, Anda salah paham. Mari, kita minum teh, dan saya akan menjelaskan seluruh ceritanya kepada Anda secara detail. Baiklah. Ye Feng mengangguk. Tak lama kemudian, Mayu, murid tertua dari sekte penjinak hewan buas, menyajikan teh spiritual yang telah disiapkan. Namun, Ye Feng tidak menyentuh setetes pun, karena ia selalu menyimpan rasa waspada yang kuat terhadap sekte penjinak hewan buas. Sekte penjinak hewan buas mengalami nasib tragis, tetapi sekte itu sendiri memang tidak dikenal karena anggotanya yang baik hati. Mungkin menyadari kesalahannya dalam ucapannya, Yang Yiguan menceritakan seluruh kisah itu kepada Ye Feng dari awal hingga akhir. Yang Yiguan pergi mencari tempat di mana pil penggabungan darah 5 elemen berada, atau lebih tepatnya, tempat yang diyakini Yang Yiguan sebagai tanah leluhur sekte penjinak hewan buas, lembah 10.000 hewan buas. Sekte penjinak hewan buas memiliki sejarah yang sangat panjang. Menurut Yang Yiguan, sekte ini telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun. Pada puncaknya, sekte penjinak hewan buas bahkan mendominasi seluruh alam roh sejati. Menurut catatan, sekte penjinak hewan buas adalah penguasa alam roh sejati selama lebih dari 100 tahun 800 tahun yang lalu. Itu juga merupakan masa paling makmur bagi sekte penjinak hewan buas. Niu Xiaotian, pemimpin sekte pada generasi itu, dikenal sebagai orang yang paling berbakat dan ambisius di dunia. Lembah 10.000 binatang buas dari sekte penjinak binatang buas juga dibangun pada waktu itu. Karena guru sekte penjinak hewan buas pada generasi itu, Niu Xiaotian,
Sangat mahir dalam pengetahuan kuno dan modern dan sampai pada kesimpulan yang tak terbantahkan segala sesuatu di dunia. Ketika mencapai puncaknya, pasti akan mengalami penurunan. Pada saat itu, sekte penjinak hewan buas telah mendominasi alam roh sejati selama beberapa dekade dan dikenal oleh para praktisi seni bela diri sebagai sekte nomor satu dalam 500 tahun. Dalam pandangan Niu Xiaotian, sekte penjinak hewan buas telah mencapai puncaknya. Ketika sesuatu mencapai puncaknya, maka akan segera menurun. Niu Xiaotian percaya bahwa posisi sekte penjinak hewan buas tidak akan terguncang dalam 10 tahun ke depan, tetapi bagaimana dengan beberapa dekade atau ratusan tahun mendatang? Terlebih lagi, begitu sekte tersebut mengalami kemunduran, musuh-musuh yang terkumpul selama pertumbuhan sekte penjinak hewan buas dapat menyebabkan kehancurannya. Dengan perencanaan matang, Niu Xiaotian, pemimpin sekte penjinak hewan buas saat itu, memusatkan sumber daya sekte yang melimpah untuk membangun lembah 10.000 hewan buas. Di sana tersimpan sejumlah besar kristal spiritual, buku panduan rahasia, formula pil, ramuan, dan material langka serta berharga. Tempat ini dikenal oleh sekte penjinak hewan buas sebagai lembah 10.000 hewan buas, tanah kebangkitan. Awalnya, tanah kebangkitan ini sangat rahasia. Bahkan di dalam sekte penjinak hewan buas, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Hanya pemimpin sekte dan beberapa tetua terkemuka yang mengetahuinya. Selain itu, harus dikatakan bahwa Niu Xiaotian memang memiliki kemampuan meramalkan masa depan. 100 tahun kemudian, sekte penjinak hewan buas berada di puncak kejayaannya tetapi kemudian mengalami kemunduran. Beberapa kali sekte tersebut menghadapi bahaya kepunahan, tetapi tempat kebangkitan inilah, lembah 10.000 hewan buas, yang menyelamatkannya. Selama ratusan tahun, meskipun sekte penjinak hewan buas belum mendapatkan kembali kejayaannya seperti dulu, kekuatannya terus meningkat, dan statusnya di antara banyak sekte di alam roh sejati semakin tinggi. Dalam hal keseluruhan alam roh sejati, sebelum kehancurannya, kekuatan sekte tersebut sudah mendekati 10 besar. Kebangkitan sudah dekat. Tak seorang pun menyangka sekte penjinak hewan buas akan musnah dalam semalam, dengan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Ketika Yang Yiguan kembali, dia hanya melihat mayat-mayat berserakan di seluruh gunung. Menurut Yang Yiguan, dia tidak tahu bagaimana dia bisa melewati masa itu. Bagi seseorang yang secara pribadi mengkremasi puluhan ribu jenazah, perasaan yang muncul benar-benar tidak jauh dari kehancuran. Saat menangani mayat-mayat yang menutupi gunung, Yang Yiguan mengkremasi 99% dari para pendekar bela diri dan mendirikan monumen darah. Mayat-mayat master sekte penjinak binatang lainnya, beberapa tetua yang dikenal Yang Yiguan, termasuk mayat guru Yang Yiguan saat itu, dimakamkan di tempat yang berbeda dengan monumen yang didirikan oleh Yang Yiguan. Guru Yang Yiguan adalah salah satu tetua dewan dari sekte penjinak hewan buas pada saat itu. Sebuah kejadian tak terduga terjadi selama pemakaman sang guru, pemimpin sekte, dan beberapa tetua. Kata-kata lembah 10.000 binatang buas ditemukan di banyak tempat di mana orang meninggal. Guru Yang Yiguan meninggal dalam posisi telungkup, dan bercak darah di tanah batu biru membentuk aksara, 10.000 binatang. Tetua lainnya meninggal dengan cara yang lebih heroik, memuntahkan seteguk darah ke batu biru besar di seberangnya, yang kemudian mengembun menjadi 3 huruf samar, lembah 10.000 binatang. Pemimpin sekte itu meninggal secara tragis, hanya meninggalkan karakter. Mungkin kebetulan saja seorang tetua meninggalkan kata-kata seperti itu, tetapi sungguh istimewa bahwa beberapa tetua dan pemimpin sekte meninggalkan kata-kata yang berkaitan dengan hal ini. Namun, sekte penjinak hewan buas juga dimusnahkan dengan sangat bersih. Kecuali Yang Yiguan yang berhasil lolos, semua pejabat tingkat tinggi dan menengah tewas. Lebih buruk lagi, semua cincin penyimpanan dan barang berharga lainnya milik para pejabat tingkat tinggi telah dijarah habis-habisan. Meskipun dia mengetahui nama lembah 10.000 binatang buas, Yang Yiguan sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Selanjutnya, tibalah saatnya bagi Yang Yiguan untuk berkelana keliling dunia selama hampir 100 tahun. Itu juga keberuntungan. Menurut Yang Yiguan, dia menemukan sebuah rumah rahasia lebih dari 50 tahun yang lalu. Rumah rahasia ini dibangun oleh sebuah sekte yang dimusnahkan oleh sekte penjinak hewan buas ratusan tahun yang lalu. Salah satu catatan rahasia di dalamnya mencatat lembah 10.000 binatang, tempat kebangkitan rahasia di dalam sekte penjinak binatang. Barulah saat itulah Yang Yiguan mengerti tujuan lembah 10.000 binatang itu. Sayangnya, catatan rahasia itu hanya menyebutkan lembah 10.000 binatang, tetapi tidak menyebutkan lokasi tepatnya. Maka, Yang Yiguan mulai mencari ke seluruh dunia untuk menemukan apa yang disebut lembah 10.000 binatang buas. Dia akan pergi ke hampir semua tempat yang namanya mengandung kata binatang buas. Sayangnya, upaya tersebut tidak berhasil. Barulah 10 tahun yang lalu, melalui pertemuan yang tak sengaja, Yang Yiguan berhasil mencapai terobosan di lembah 10.000 binatang buas. Pada dasarnya, begitulah. Aku menemukan lokasi lembah 10.000 binatang 10 tahun yang lalu, dan aku juga telah menemukan banyak informasi tentangnya. Jika ada tempat di dunia yang memiliki pil penggabungan darah 5 elemen, maka tempat itu adalah lembah 10.000 binatang. Dengan itu, Yang Yiguan menghela napas.
Selama 10 tahun terakhir, aku telah menjelajahi lembah 10.000 binatang beberapa kali, tetapi aku tidak pernah berhasil masuk. Kali ini, untuk membuat kesepakatan denganmu dan memenuhi hadiah yang kuberikan, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menjelajahi lembah 10.000 binatang. Meskipun aku telah mendapatkan sesuatu, murid-muridku telah menderita kerugian besar. Sayang sekali. Saat berbicara, Yang Yiguan meneteskan beberapa air mata. Adapun alasan mengapa kita harus bekerja sama dengan Tuan Muda Ye, itu terutama karena pelayan iblis Tuan Muda Ye, Raja Harimau Bersayap Awan, memiliki kemampuan untuk mengecilkan ukuran, yang akan memungkinkan kita untuk melewati pos pemeriksaan penting di lembah 10.000 binatang. Pada saat itu, tatapan Yang Yiguan menajam. Sejujurnya, pahlawan Muda Ye, jika kau tidak bisa bergabung dengan kami kali ini, maka aku harus menyerah menjelajahi lembah 10.000 binatang. Tentu saja, ini sama sekali bukan ancaman. Melihat perubahan ekspresi Ye Feng, Yang Yiguan dengan cepat menjelaskan, Tuan Muda Ye, mohon jangan salah paham. Saya kehilangan 3 murid di jalur itu dan masih belum bisa membukanya. Namun, menurut pengamatan saya, seharusnya lebih mudah membuka jalur itu dengan monster berukuran kecil yang mudah dikendalikan. Jika Tuan Muda Ye tidak mau bekerja sama, saya tidak punya pilihan lain selain mencari anak monster yang sangat kecil untuk dipelihara sampai ia tumbuh dewasa dan dapat mencoba menembus lembah 10.000 binatang lagi. Sekalipun informasi yang dimiliki Tuan Muda Ye sangat penting, saya hanya bisa menunggu. Namun, saya sanggup menunggu 10 tahun lagi. Saat Yang Yiguan mengatakan ini, Ye Feng menjadi gelisah. Yang Yiguan bisa menunggu selama 10 tahun, dan Ye Feng juga bisa menunggu. Tetapi Yunyihu Wang Xiaomao tidak bisa menunggu selama itu. Dalam 10 tahun ke depan, kultivasi Ye Feng mungkin akan berkembang pesat, tetapi Raja Harimau Bersayap Awan, kucing kecil, hanya akan mengalami stagnasi. Jika ini berlanjut selama 10 tahun, Ye Feng memperkirakan kucing kecil akan menjadi gila. Tetua Yang, Anda sudah sejauh ini, bagaimana saya bisa menolak? Ini bukan sekadar ancaman, ini jauh lebih mengancam daripada apapun. Ye Feng menghela napas. Wajah tua Yang Yiguan sedikit memerah. Sebenarnya, dia juga telah mempermainkan atasannya. Dia bisa menunggu 10 tahun, tapi dia tidak bisa menunggu 10 tahun. Dengan separuh masa kerja keras terbentang di depan matanya, bagaimana mungkin dia bisa menunggu dengan tenang? Lembah 10.000 binatang adalah tempat di mana sekte penjinak binatang dihidupkan kembali. Jika dia berhasil memasuki lembah 10.000 binatang, dia mungkin bisa membangun sekte penjinak binatang dari nol. Tuan Muda Ye, saya tidak punya pilihan. Metode dan token untuk memasuki lembah 10.000 binatang buas telah hilang. Saya berjanji bahwa jika ada pil penggabungan darah 5 elemen di lembah 10.000 binatang buas, saya akan segera memberikannya kepada Anda. Jika tidak, saya akan memberikan formula pil penggabungan darah 5 elemen kepada Anda. Singkatnya, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kata Yang Yiguan. Baiklah, bagaimana tepatnya kerja sama ini berjalan? Tanya Ye Feng. Untuk memasuki lembah 10.000 binatang, terlalu sedikit orang yang mampu. Begitu pula mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah. Misalnya, beberapa muridku yang berada di tingkat kelima alam laut jiwa meninggal secara tragis tidak lama setelah memasukinya. Namun, terlalu banyak orang tidak akan cukup. Menurut saya berencana untuk mengundang beberapa ahli terpercaya untuk menjelajahi lembah 10.000 binatang. Termasuk saya dan murid saya, jumlah totalnya sekitar 7 orang, kata Yang Yiguan. Sekitar 7 orang? Apakah ada raja dari alam pembukaan istana yang bertanggung jawab? Ye Feng bertanya dengan sadar. Raja alam pembukaan? Yang Yiguan tersenyum kecut. Aku tidak memiliki hubungan seperti itu. Jawaban ini sangat menenangkan Ye Feng. Jika seorang raja dari alam istana pembuka benar-benar menemaninya, dia tidak akan berani pergi. Kita sudah menghubungi beberapa orang, kapan kita akan berangkat? Tanya Ye Feng. Termasuk Tuan Muda Ye, sekarang ada 7 orang. Jika jadwal Tuan Muda Ye tidak menjadi masalah, kita bisa berangkat dalam 5 hari. Saya mengalami cedera serius dan baru-baru ini pulih. Butuh 4 atau 5 hari lagi bagi saya untuk pulih sepenuhnya. Jelas Yang Yiguan. Sudah 7 orang? Setelah ragu sejenak, Ye Feng mengangkat satu jari ke arah Yang Yiguan. Aku ingin membawa seseorang bersamaku. Mendengar itu, Yang Yiguan langsung tanpa khawatir. Tuan Muda Ye, 8 orang terlalu banyak, dan orang-orang yang Anda bawa jelas tidak mengenal kami. Aku juga tidak kenal orang yang dibawa Tetua Yang. Kata-kata lugas Ye Feng membuat ekspresi Yang Yiguan membeku sesaat. Ye Feng sudah menyampaikan pendapatnya dengan sangat jelas. Jika Yang Yiguan masih tidak setuju, maka dia pasti memiliki motif tersembunyi. Para pendekar bela diri yang ikut bersamamu dalam perjalanan ini semuanya adalah kenalan Yang Yiguan. Ye Feng benar-benar tidak berani pergi. Di saat kritis, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa dia percayai. Dia bahkan tidak akan merasa aman beristirahat di malam hari. Tentu saja, Ye Feng perlu membawa seorang teman agar merasa nyaman. Baiklah, tapi kalian hanya boleh membawa 1 orang.
Dan tingkat kultivasi mereka tidak boleh terlalu rendah. Mereka harus setidaknya seorang seniman bela diri alam pemurnian Ki, lebih disukai setidaknya di tingkat ketiga atau keempat alam pemurnian Ki. Selain itu, jika tingkat kultivasi mereka terlalu tinggi, mereka tidak akan bisa memasuki lembah 10.000 binatang, misalnya seorang raja alam pembukaan istana. Kata-kata ini mengungkapkan rasa bersalah Yang Yiguan. Dia juga khawatir tentang seorang raja alam pembukaan istana. Jika dia benar-benar mengikuti seorang raja alam pembukaan istana, dia mungkin akan berakhir melakukan semua pekerjaan untuk orang lain. Kalau begitu sudah diputuskan. Kita akan berangkat dalam 5 hari. Mari kita tunda keberangkatan 1 hari, dan berangkat 6 hari lagi. Ye Feng tiba-tiba menyela Yang Yiguan. Baiklah kalau begitu, Tuan Muda Ye, karena kita semua berasal dari berbagai daerah di negara ini dan jaraknya berbeda, kita tidak akan berangkat bersama. Tergantung di mana masing-masing berada, akan memakan waktu sekitar 5 hingga 10 hari untuk mencapai tujuan kita. Jadi mari kita bertemu langsung di tempat tersebut. Setelah itu, Yang Yiguan menyerahkan jimat giok kepada Ye Feng. Kita akan bertemu di sini lagi dalam setengah bulan. King Yue, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Aku tidak tahu apakah kau punya waktu. Ye Feng tidak memiliki banyak teman di alam roh sejati, dan hanya sedikit yang dekat dengannya. Di antara Feng King Yue, Tian Guizhang, Chen Changxing, Zuo Xiong, dan lainnya, kandidat yang paling cocok tidak diragukan lagi adalah Feng King Yue. Kapan kita berangkat? Sebelum Ye Feng selesai berbicara, Feng King Yue langsung memberikan jawabannya, yang mengejutkan Ye Feng. King Yue, apa kau tidak akan bertanya padaku apa yang sedang terjadi? Seberapa berbahayakah ini? Kita mau pergi kemana? Setelah mendengar itu, Feng King Yue meletakkan tangannya yang ramping di dagunya yang bulat dan berpikir, kurasa kau tidak akan menjualku, kan? Bagaimana mungkin aku sanggup? Wajah Feng King Yue yang cantik langsung memerah. Meskipun malu, Feng King Yue dengan berani menatap Ye Feng dan berkata, siapa tahu? Jadi, aku harus mencobanya. Pergi bersamamu adalah pilihan terbaik. Kudengar beberapa suku barbar lebih menyukai wanita cantik berkulit putih dengan mata besar. Ye Feng sengaja mengatakan ini, dan mata Feng King Yue yang berbentuk almond langsung melebar. Kau berani. Tinju merah mudanya, yang tidak diresapi kekuatan spiritual, menghantam tubuh Ye Feng. Tetapi semakin keras dia menghantam, semakin lembut tinjunya. Ye Feng meraih pergelangan tangan Feng King Yue yang cantik dan dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Terkejut, Feng King Yue menatap Ye Feng dengan gugup. Melihat pipi Feng King Yue yang merona dan bibir merahnya yang penuh, jantung Ye Feng berdebar, dan dia menciumnya dengan dalam. Feng King Yue berjuang sejenak, tetapi tubuhnya lemas dan dia jatuh ke pelukan Ye Feng. Tangan Ye Feng mulai meraba-raba tubuh Feng King Yue yang lembut dengan gelisah. Tubuh Feng King Yue perlahan terasa panas dan lemah. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tangan kanan Ye Feng telah mengangkat gaun Feng King Yue dan menggenggam pinggangnya yang ramping. Sentuhan Ye Feng yang tiba-tiba dan erat menyebabkan tubuh Feng King Yue yang lembut bergetar hebat. Dia tersentak kaget, lalu, dengan kekuatan yang tak dia sadari sebelumnya, berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Ye Feng. Kamu menindasnya? Kamu jahat sekali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Feng King Yue menghilang dalam sekejap, tubuhnya yang ramping masih sedikit gemetar saat ia lenyap. Ye Feng menghela napas pelan, agak kesal. Hanya setelah terus-menerus melancarkan teknik pikiran dari kitab pedang pemusnah, api yang dinyalakan oleh tubuh halus Feng King Yue dapat ditekan. Tidak ada cara lain. Para ahli bela diri secara alami penuh dengan semangat, dan Ye Feng berada di puncak kehidupannya, jadi dia mudah terpancing emosinya. Setelah beberapa saat, Ye Feng menerima pesan lain dari Feng King Yue. Hubungi saya saat sudah waktunya berangkat. Ye Feng awalnya mengira Feng King Yue mungkin marah karena perilakunya yang genit, tetapi setelah melihat pesan ini, Ye Feng tahu bahwa dia sama sekali tidak marah. Dia mungkin hanya gugup karena ini adalah pertama kalinya mereka sedekat itu. Pada hari ke-6 setelah Ye Feng kembali ke sekte matahari bulan, yaitu hari pertama bulan ke-9. Hari pertama setiap bulan adalah hari bagi pemujaan Dewa Matahari dan Bulan. Inilah sebabnya Ye Feng meminta Yang Yiguan untuk menundanya selama 1 hari. Lebih dari 2 bulan lalu, Ye Feng pertama kali menyembah apa yang disebut Dewa Matahari dan Bulan di sekte Dewa Matahari dan Bulan, dan fenomena aneh terjadi. Mutiara naga ilusi hampir meninggalkan tubuhnya. Tetapi penghalang penyegelan spasial ketiga yang tersisa di dalam mutiara naga ilusi milik Ye Feng juga hancur. Ditambah lagi dengan reaksi mutiara naga ilusi saat pertama kali melihat mata patung itu, Ye Feng mengerti bahwa mutiara naga ilusi dan patung Dewa Matahari dan Bulan pasti memiliki hubungan khusus. Kali ini, kebetulan hari itu juga merupakan hari untuk beribadah kepada para dewa. Jadi Ye Feng bersiap untuk beribadah dan belajar lagi. Kali ini, setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, Ye Feng akan jauh lebih berhati-hati. Pada pagi hari pertama bulan ke-9, ketika masih gelap gulita, Ye Feng bangun dan pergi ke altar. Saat ia melangkah keluar,
Ia berpapasan dengan Feng Qingyue yang sedang datang, dan Ye Feng sangat gembira. Saat Feng Qingyue melihat Ye Feng, wajah cantiknya kembali memerah. Kejadian hari itu masih terbayang jelas di benaknya, dan bahkan sekarang, memikirkannya membuat tubuhnya lemas. Ye Feng mengerti bahwa Feng Qingyue pasti datang untuk memanggilnya. Qingyue, setelah kita selesai beribadah kepada para dewa hari ini, kita akan berangkat. Sambil berkata demikian, Ye Feng menggenggam tangan Feng Qingyue. Pada dasarnya, siapapun di jajaran atas sekte matahari bulan tidak akan melewatkan upacara pemujaan apapun. Terlepas dari potensi nilai pemujaan itu sendiri, fakta bahwa mereka dapat melihat pemimpin sekte Jian Qianxiong di sini setiap bulan sudah sangat berharga bagi banyak orang. Yang mengejutkan, Juling, kepala balai urusan dalam negeri yang biasanya hadir di setiap upacara ibadah, tidak muncul kali ini. Banyak orang di dalam sekte tersebut tahu bahwa Juling saat ini sedang menghadapi segudang masalah di dermaga King Shui. Namun, tak seorang pun tahu bahwa semua masalah Juling disebabkan oleh Ye Feng. Udara di depan patung itu bergetar beberapa kali tanpa suara, dan sosok pemimpin sekte Jian Qianxiong sekali lagi muncul dari kehampaan. Waktunya semakin dekat, bersiaplah untuk menyembah para dewa. Suara lembut Komandan Ji Yuanxiu terdengar. Sama seperti sebelumnya, saat Ye Feng dengan tenang merenungkan bayangan dewa matahari dan bulan yang bersinar dengan cahaya keemasan dalam pikirannya, mutiara naga ilusi di dada Ye Feng langsung menjadi gelisah. Kali ini, Ye Feng jauh lebih berpengalaman daripada saat pertama kali dia menyembah para dewa. Dia mencurahkan separuh kekuatan jiwa ilahinya untuk mengamati dengan cermat reaksi mutiara naga ilusi. Ye Feng menemukan bahwa intensitas reaksi bola naga ilusi berhubungan dengan tingkat konsentrasinya saat menyembah dewa. Semakin Ye Feng fokus pada tugasnya, semakin terang cahaya keemasan yang terpancar dari bayangan dewa matahari dan bulan dalam pikirannya, dan semakin kuat pula perlawanan mutiara naga ilusi, bahkan berusaha meninggalkan Ye Feng. Jika perhatian seseorang teralihkan, cahaya keemasan dewa matahari dan bulan yang divisualisasikan dalam pikiran seseorang akan melemah, dan perjuangan mutiara naga ilusi akan berkurang secara signifikan. Jika Ye Feng hanya berpura-pura, maka mutiara naga ilusi tidak akan bereaksi sama sekali. Setelah mendapatkan pengalaman, Ye Feng memiliki banyak kesempatan untuk mencoba kali ini. Setelah beberapa kali mencoba, ia sampai pada jawaban yang sangat mengejutkannya. Bola naga meraj sangat takut pada patung dewa matahari dan bulan. Ketakutan ini bukanlah jenis ketakutan yang dialami oleh praktisi bela diri biasa, melainkan ketakutan yang disebabkan oleh sesuatu yang membawa aura dewa matahari dan bulan memasuki tubuh Ye Feng, yang membuat mutiara naga ilusi bereaksi dengan ketakutan yang luar biasa. Penemuan ini menguatkan penilaian Ye Feng sebelumnya bahwa mutiara naga ilusi mungkin memiliki kesadaran, tetapi karena beberapa alasan, seperti disegel, Ye Feng belum menemukannya. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang begitu takut dengan aura dewa? Seandainya mutiara naga ilusi tidak menyatu dengan garis keturunan Ye Feng selama bertahun-tahun, Ye Feng pasti akan merasa bahwa mutiara naga ilusi akan terbang menjauh. Namun, rasa takut mutiara naga ilusi hanya terbatas pada saat Ye Feng memvisualisasikan aura dewa matahari dan bulan memasuki lautan jiwa Ye Feng. Selama aura dewa matahari dan bulan memasuki tubuh Ye Feng, bahkan jika mereka berdiri berhadapan, mutiara naga ilusi tidak akan bereaksi sedikitpun. Ini adalah penemuan yang aneh. Ye Feng tidak mengerti mengapa mutiara naga ilusi takut pada dewa matahari dan bulan. Ye Feng menduga bahwa hal itu mungkin terkait dengan asal mula bola naga ilusi, khususnya adegan aneh dan fantastis yang muncul ketika bola naga ilusi mengenali tuannya. Namun, tidak satupun dari ketiga makhluk yang memaksa Luli, mantan pemilik mutiara naga ilusi, untuk secara spontan membakar wujud aslinya disebut dewa matahari dan bulan. Dan tidak satupun dari mereka menyerupai patung dewa matahari dan bulan. Selain itu, yang benar-benar mengejutkan Ye Feng adalah bahwa, melalui reaksi mutiara naga ilusi, Ye Feng dapat memastikan bahwa dewa matahari bulan yang disembah oleh Jian Qianxiong, pemimpin sekte dewa matahari bulan, adalah seorang dewa. Terlebih lagi, selama pemujaan ini, Ye Feng benar-benar merasakan kekuatan yang sama sekali berbeda di dalam patung itu. Kekuatan yang sangat dahsyat. Pada saat itu, Ye Feng secara naluriah merasa seperti seekor semut. Perlu dicatat bahwa bahkan lebih dari setahun yang lalu, Ye Feng tidak merasa seperti semut di bawah aura yang menindas dari seorang raja alam pembukaan istana. Tetapi sekarang, saat dia merasakannya seperti itu. Selain itu, kekuatan luar biasa yang terkandung dalam patung itu sangat langka, sungguh langka, namun memberikan perasaan mampu menghancurkan dunia. Ye Feng memperkirakan bahwa ini adalah salah satu alasan mengapa pemimpin sekte Jian Qianxiong menyembah dewa tersebut. Hanya kekuatan yang sangat dahsyat yang mampu membuat seseorang seperti Jian Qianxiong berlutut menyembah. Memikirkan hal ini, Ye Feng tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Seperti apa upacara pengorbanan ilahi 3 tahunan sekte ilahi matahari bulan itu? Menurut Feng Qingyue, selama setiap pengorbanan ilahi, manfaat tak terduga akan turun ke patung dewa matahari dan bulan. Namun, siapa yang akan menerima hadiah selama pengorbanan tersebut bergantung pada keberuntungan. Adapun manfaat spesifiknya,
Hanya penerima yang mengetahuinya. Feng Qingyue belum lama memenuhi syarat untuk menyembah dewa. Dia hanya pernah berpartisipasi dalam satu upacara keagamaan, yaitu lebih dari 2 tahun yang lalu. Pada kesempatan itu, Feng Qingyue tidak begitu beruntung dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Sebagian besar pancaran cahaya yang dianugerahkan oleh Dewa Matahari dan Bulan diserap oleh pemimpin sekte, Jian Qianxiong, dan tidak ada orang lain yang tahu apa yang diperolehnya. Namun, dilihat dari penampilan salah pemimpin sekte Jian Qianxiong, yang berdoa kepada para dewa setiap bulan, orang tahu bahwa manfaatnya pasti luar biasa. Sekitar 15 menit kemudian, upacara ibadah berakhir, dan Ye Feng masih merasa sedikit menyesal ketika dia berdiri. Kali ini, selama upacara ibadah, ada ide berani lain yang tidak berani saya coba. Suatu anomali terjadi selama upacara pemujaan terakhir roh Raja Binatang Buas di dalam mutiara naga ilusi meraung, langsung menerobos sisa-sisa penghalang penyegelan ketiga. Jadi, dengan bantuan patung Dewa Matahari dan Bulan, bisakah segel pada mutiara naga ilusi dipatahkan dengan cepat? Namun, suara yang dihasilkan akan terlalu keras, jadi Ye Feng tidak berani mencobanya. Pemimpinnya, Jian Qianxiong, dan para petinggi sekte Matahari Bulan bukanlah orang bodoh. Mereka bisa lolos sekali, tetapi jika mereka melakukannya 2 atau 3 kali, itu bisa menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, setelah upacara pemujaan terakhir, Ye Feng hanya melakukan uji coba berskala kecil dan tidak berani menimbulkan gangguan besar seperti sebelumnya. Setelah menemukan beberapa jawaban, Ye Feng justru menemukan lebih banyak keraguan dan gagasan. Ia samar-samar merasa bahwa patung Dewa Matahari Bulan, yang disembah oleh sekte Dewa Matahari Bulan, mungkin menyimpan peluang besar. Ye Feng, kamu tetap di sini. Setelah upacara pemujaan berakhir, tepat ketika Ye Feng hendak pergi bersama yang lain, pemimpin sekte Jian Qianxiong tiba-tiba memanggil Ye Feng. Adegan ini menyebabkan beberapa anggota berpangkat tinggi dari sekte Matahari Bulan menunjukkan tanda-tanda kecemburuan. Ye Feng, kultivasimu telah mencapai tahap akhir tingkat pertama alam penempaan meridian. Lumayan, itu peningkatan yang pesat. Kau akan segera mendekati terobosan ke tingkat kedua alam penempaan meridian, kan? Apakah kau hampir selesai mempersiapkan teknik bela diri supranatural yang kau pilih di dalam sekte? Tanya pemimpin sekte Jian Qianxiong. Melaporkan kepada ketua sekte, saya baru saja mendapatkan mutiara roh bumi gen beberapa hari yang lalu. Sayangnya, ketiga ahli yang menemani saya tewas karena mutiara roh bumi gen ini. Saya hanya berhasil lolos berkat petir surgawi yang mengguncang. Ye Feng tiba-tiba mendapat ilham dan mengungkapkan masalah ini terlebih dahulu. Bagaimana mungkin satu mutiara roh bumi gen bisa mengakibatkan hilangnya 3 orang? Jelas, Jian Qianxiong juga tidak menyadari hal ini. Sial sekali. Kita tanpa sengaja masuk ke sarang hewan pangolin tanpa bayangan. Di dalamnya, ada Raja Hewan Pangolin tanpa bayangan dan 11 hewan pangolin tanpa bayangan, kata Ye Feng. Mendengar itu, ekspresi pemimpin sekte Jian Qianxiong langsung berubah. Sialan. Ekspresi Ye Feng mengeras, dia tidak mengerti apa maksud Jian Qianxiong dengan kata-kata itu. Aku tidak sedang membicarakanmu, aku sedang membicarakan orang di balai urusan dalam negeri yang bertanggung jawab meninjau informasi intelijen ini. Dia pantas mati. Bagaimana bisa dia begitu ceroboh membiarkanmu masuk ke benteng mematikan seperti itu? Jelas pemimpin sekte Jian Qianxiong. Ye Feng terkejut. Gen Earth Spirit Pearl. Seharusnya kau memilih Kunyuan Divine Palm, kan? Berapa lama lagi sampai kau berhasil menempa meridianmu dan menembus ke tingkat kedua alam penempaan meridian? Tanya Jian Qianxiong. Melapor kepada ketua sekte, paling lama hanya butuh setengah tahun untuk meningkatkan kultivasiku ke tingkat kedua alam penempaan meridian. Ye Feng diam-diam merasa senang. Teknik penaklukan meridian Feng Qingyue memang efektif. Tingkat kultivasinya yang sebenarnya sudah berada di tahap awal tingkat ketiga alam penempaan meridian. Tetapi bahkan dengan Raja Alam Pembukaan Istana seperti Ketua Sekte Jian Qianxiong tepat di depannya, dia masih tidak memiliki kekurangan. Setengah tahun? Kira-kira begitu. Setelah terobosanmu, kau juga harus menduduki posisi tertentu di dalam sekte. Posisi Wakil Kepala Aula Yuehua pada akhirnya hanyalah gelar kosong, kata Jian Qianxiong. Ye Feng terdiam sejenak, lalu langsung mengerti maksud Jian Qianxiong. Dia mungkin akan segera diberi tugas lain. Guru, saya mengabdikan diri pada ilmu bela diri. Ye Feng. Apa kau pikir kau satu-satunya di dunia yang mengabdikan diri pada seni bela diri? Apa kau pikir aku, pemimpin sekte, hanya mengejar kekuasaan? Jian Qianxiong tiba-tiba menyela Ye Feng dengan kasar. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin berharga sumber daya kultivasi yang dibutuhkan, sementara energi seseorang sangat terbatas. Jika seseorang ingin maju lebih jauh dalam seni bela diri, ia harus memanfaatkan sumber daya eksternal. Memanfaatkan pengaruh? Benar sekali, memanfaatkan momentum yang sudah ada. Meminjam kekuatan otoritas untuk maju dalam seni bela diri. Sejujurnya, di dalam sekte ilahi, garis keturunan bawaanku bukanlah yang terkuat, tetapi tingkat kultivasiku jauh lebih tinggi. Para tetua balai hukuman,
yang bakat dan garis keturunannya bahkan lebih tinggi dari saya, masih terjebak di puncak alam penempaan meridian. Mengapa? Karena keterbatasan sumber daya. Karena sumber daya budidaya. Sebagai pemimpin sekte ilahi matahari dan bulan, jumlah sumber daya kultivasi yang saya miliki tidak tertandingi. Oleh karena itu, saya dapat dengan mudah naik ke tingkat raja di alam pembukaan istana. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kultivasiku telah mencapai tingkat ketujuh dari alam pembukaan istana, sementara mereka masih berdiri diam. Inilah perbedaan kekuatan. Jika salah satu dari mereka berada di posisi saya, mereka mungkin sudah berhasil menembus batasan sejak lama. Seberapa jauh menurutmu kamu bisa melangkah dengan terobsesi pada seni bela diri? Selain itu, sebagai seorang praktisi bela diri dengan 4 meridian, meskipun 4 meridian Anda berbeda dari praktisi bela diri biasa dengan 4 meridian, setelah mencapai alam penempaan meridian, Anda perlu membayar harga yang lebih tinggi daripada orang lain setiap kali ingin melakukan terobosan. Biaya-biaya ini tidak dapat diperoleh hanya dengan berdedikasi pada seni bela diri. Ye Feng langsung terkejut. Di dalam sekte tersebut, semua orang percaya bahwa Ye Feng adalah seorang ahli bela diri jenius dengan 7 atau 8 meridian. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Ye Feng sebenarnya adalah seorang ahli bela diri dengan 4 meridian. Tanpa diduga, pemimpin sekte Jian Qianxiong langsung mengetahui tipu daya tersebut. Ye Feng sombong dan merasa penting diri sendiri, tetapi pemimpin sekte Jian Qianxiong sudah mengetahuinya. Ye Feng tiba-tiba panik. Apalagi yang diketahui pemimpin sekte Jian Qianxiong? Jangan khawatir, aku tidak begitu tertarik untuk mengorek rahasiamu. Alasan aku bisa dengan mudah merasakan bakat dan garis keturunanmu yang sebenarnya hanyalah karena salah satu kemampuan ilahi yang kumiliki. Namun, meskipun Anda hanya memiliki 4 meridian, jumlah total garis keturunan bawaan Anda memang sebanding dengan seorang seniman bela diri 8 meridian. Tetapi ini merupakan batasan fatal bagi kekuatan Anda. Namun kemudian, kau melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa. Aku sangat penasaran, seberapa jauh kau, si aneh ini, bisa melangkah? Pada saat itu, pemimpin sekte Jian Qianxiong tersenyum tipis. Namun, aku masih berharap kau bisa melangkah sangat jauh. Sangat jauh. Apakah kau mengerti? Saya mengerti. Setelah kultivasimu menembus ke tingkat kedua alam penempaan meridian, temui aku. Aku bisa memberimu kekuatan, tetapi kamu harus mendapatkan pengaruhmu sendiri melalui kerja keras. Pergi. Pemimpin sekte Jian Qianxiong melambaikan tangannya dengan santai. Ye Feng meninggalkan altar dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ucapan Jian Qianxiong tentang kekuatan memang telah mengubah pikiran Ye Feng, tetapi yang lebih membingungkan Ye Feng adalah sikap pemimpin sekte Jian Qianxiong terhadapnya. Ini luar biasa. Hampir tidak ada pernyataan eksplisit tentang fokus pada pengembangan Ye Feng. Ye Feng bahkan samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jian Qianxiong sepertinya sedang mencari pengganti. Namun Ye Feng merasa bahwa hal ini sama sekali tidak mungkin. Dia baru beberapa hari menjadi anggota sekte tersebut. Itu tidak masuk akal. Dipenuhi pertanyaan, Ye Feng menemui Feng Qingyue yang sedang menunggu di luar, dan menunggangi Raja Harimau bersayap awan, kucing kecil. Berangkat. Tempat kebangkitan yang dicari Yang Yiguan selama bertahun-tahun, lembah 10.000 binatang buas, sebenarnya berada di dekat reruntuhan sekte penjinak binatang buas. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Yang Yiguan secara kebetulan, dan juga merupakan lokasi pertemuan ini. Tentu saja, Yang Yiguan tidak akan mengungkapkan lokasi pasti lembah 10.000 binatang sampai dia tiba di tempat itu. Namun, karena tempat berkumpulnya adalah reruntuhan sekte penjinak hewan buas, yang telah hancur selama lebih dari 100 tahun, maka lembah 10.000 hewan buas pasti berada di dekatnya. Reruntuhan sekte penjinak hewan buas berjarak sekitar 1,2 juta mil dari ibu kota bela diri Qinglan. Terletak di selatan ibu kota bela diri Qinglan, di dalam pegunungan terbesar di domain roh sejati. Pegunungan 10.000 binatang dikenal sebagai pegunungan dengan 1 juta puncak. 100 tahun yang lalu, sekte penjinak hewan buas adalah satu-satunya sekte yang mendirikan diri di pegunungan 10.000 hewan buas. Sebelum itu, pegunungan 10.000 hewan buas selalu menjadi daerah terlarang bagi manusia, dan bahkan di antara para ahli bela diri, hanya mereka yang paling luar biasa yang berani memasukinya. Karena nama pegunungan 10.000 binatang bukanlah sekadar gelar kosong. Terlebih lagi, daerah tersebut dipenuhi dengan miasma beracun, dan banyak dari miasma ini dapat mengubah seorang ahli bela diri di alam pemurnian Qi menjadi tulang belulang dalam sekejap jika mereka menghirupnya hanya sekali. Bahkan seorang ahli bela diri di alam penempaan Qi yang berani menjelajah jauh ke jantung pegunungan 10.000 binatang buas kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Pegunungan 10.000 binatang buas adalah salah satu tempat paling berbahaya di alam roh sejati. Untungnya, reruntuhan sekte penjinak hewan hanya berada di pinggiran pegunungan 10.000 hewan. Jika tidak, Ye Feng memperkirakan bahwa tidak banyak orang yang berani masuk ke sana. Sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan Yang Yiguan, kita harus tiba di reruntuhan sekte penjinak hewan buas sebelum tanggal 17 September. Dengan Raja Harimau bersayap awan dan kucing kecil sebagai alat transportasi, ini tidak sulit. Oleh karena itu,
perjalanan menjadi cukup mudah. Terlebih lagi, kehadiran wanita cantik seperti Feng Qingyue membuat seluruh perjalanan menjadi lebih sensual dan menakjubkan. 2 minggu berduaan memungkinkan hubungan Ye Feng dan Feng Qingyue berkembang pesat. Mereka melakukan segala yang mereka bisa kecuali langkah terakhir. Jika mereka tidak menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk terbang, mereka mungkin bisa melangkah lebih jauh lagi. Meskipun begitu, selain bermeditasi dan berlatih, keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Dan bahkan Raja Harimau bersayap awan, kucing kecil, terkadang bersenandung tanda ketidakpuasan. Tidak, nanti ada yang melihat kita. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di dekat Ye Feng dan Feng Qingyue, dan Feng Qingyue, yang sedang digendong oleh Ye Feng, tiba-tiba mendorongnya menjauh karena malu. Tidak ada siapapun di sini. Ye Feng pura-pura tidak memperhatikan dan melihat sekeliling, lalu memeluk Feng Qingyue lagi. Sungguh, aku merasa orang itu melirik kami saat mereka terbang lewat Sebelum Feng Qingyue selesai berbicara, Ye Feng memeluknya lagi dan berbisik mesra di telinganya. Setelah sekian lama merasa bosan, Feng Qingyue mulai mendambakannya. Jika ada tempat yang bagus, dia mungkin bisa mengajak Feng Qingyue ke sana saat itu juga. Di siang bolong, bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di depan, dan sesosok muncul tiba-tiba di hadapan Ye Feng dan Feng Qingyue. Feng Qingyue terkejut dan malu, lalu buru-buru mendorong Ye Feng menjauh. Ye Feng menatap lelaki tua berjubah brokat di depannya, tetapi tatapannya dipenuhi amarah. Ternyata memang ada orang-orang yang suka ikut campur urusan orang lain di dunia ini. Ye Feng berada ribuan meter di atas awan, bukan di jalanan. Siapa yang dia ganggu? Senior, kami tidak mengganggu Anda sama sekali, kan? Kata Ye Feng, menahan amarahnya. Dia sudah mengenali orang di depannya sebagai seberkas cahaya yang baru saja lewat. Adapun Feng Qingyue, dia tersipu malu. Bagaimana mungkin itu tidak menggangguku? Kau benar-benar telah merusak perjalanan damaiku, kata lelaki tua berjubah brokat itu dengan tatapan jijik. HMPH, anjing tak tahu malu. Setelah mendengus dingin, lelaki tua berjubah brokat itu menghilang dalam sekejap, lenyap dari tempat itu. Ia sebenarnya telah selesai mengutuk Ye Feng dan pria lainnya, lalu melanjutkan perjalanannya. Ye Feng sangat marah hingga hampir meledak. Jika Anda berpapasan dekat dengan makhluk luar angkasa di ketinggian 10.000 meter, orang yang lewat akan mengutuk Anda sebagai pasangan pezina yang tidak tahu malu. Kemarahan itu akan langsung membuncah di kepala Anda. Anda dimarahi tanpa alasan, lalu mereka pergi begitu saja tanpa memberi Anda kesempatan untuk membalas. Dengan sebuah pemikiran, medan geomagnetik diterapkan pada kucing kecil Raja Harimau bersayap awan. Kiten, kejar dia. Bajingan tua ini menyebalkan. Ye Feng meraung. Tidak, Ye Feng, jangan kejar mereka. Itu hanya beberapa kata saja. Feng Qingyue menghentikan Ye Feng dan berkata, apa gunanya jika kau mengejarnya? Bisakah kau membunuhnya? Lagi pula, tingkat kultivasinya tidak rendah. Ye Feng tidak mau mendengarkan. Wajah Feng Qingyue mengeras. Jika kau mengejar mereka, pasti akan berakhir dengan pertempuran besar, dan bahkan mungkin mengakibatkan pertumpahan darah. Itu hanya beberapa kata, tidak perlu khawatir. Aku tak bisa menerima penghinaan tanpa alasan ini, kata Ye Feng dengan getir. Bukan berarti Ye Feng tidak bisa menahan amarahnya. Jika hanya Ye Feng seorang diri, bahkan jika dimarahi beberapa kali, dia hanya akan menertawakannya, mengingat kemurahan hatinya. Masalah utamanya adalah lelaki tua berjubah brokat itu mengutuk Feng Qingyue di depannya. Dan dia bahkan menyebut nama Feng Qingyue sendiri, lalu mengutuknya tanpa alasan. Hanya beberapa kata, anggap saja seperti bertemu anjing ganas di jalan. Feng Qingyue menghibur Ye Feng sambil menepuk dadanya untuk membantunya mengatur napas. Jika Ye Feng masih bersikeras mengejar Feng Qingyue setelah mendapat nasihat dari Feng Qingyue, maka dia terlalu picik. Semoga aku tidak pernah bertemu lagi dengan orang itu. Insiden kecil ini merusak suasana hati Ye Feng dan Feng Qingyue. Meskipun Ye Feng masih bernafsu dan ingin melakukan sesuatu, Feng Qingyue memiliki banyak kekhawatiran dan tidak terlalu bersedia untuk menurutinya. Untungnya, kita tidak terlalu jauh dari tujuan kita. Saat Ye Feng dan Feng Qingyue sedang dalam perjalanan, Juling, kepala balai urusan dalam negeri yang berwajah pucat, baru saja kembali ke Sekte Ilahi Matahari Bulan dan bergegas melapor kepada pemimpin sekte. Masalah ini diawasi langsung oleh pemimpin sekte, Jian Qianxiong, dan membutuhkan waktu setengah bulan untuk diselesaikan. Kali ini, Juling mengalami kekalahan ganda. Mereka tidak hanya kehilangan dermaga Clearwater, tetapi 6 budak bela diri mereka yang paling dipercaya juga tewas dalam pertempuran, dan mereka juga kehilangan hampir 2 juta kristal roh tingkat menengah. Juling menanggung akibatnya kehilangan tanah, kehilangan nyawa, dan kehancuran finansial. Yang lebih penting lagi, ini tentang kehilangan muka. Kabar baik tidak menyebar jauh, tetapi kabar buruk menyebar dengan cepat. Meskipun dia berusaha untuk menekan berita itu segera setelah kejadian, hampir semua anggota tingkat tinggi sekte tersebut sekarang mengetahuinya, yang membuatnya kehilangan muka.
Selain itu, tidak akan lama lagi sebelum anggota tingkat menengah dari sekte tersebut mengetahui hal ini, yang akan menjadi pukulan fatal bagi prestisenya. Namun, selama kita dapat menyelamatkan pengaruh kita terhadap pemimpin sekte dan mempertahankan kekuasaan, kita dapat memulihkan apa yang telah hilang hanya dalam beberapa tahun, dan para Buddha yang hilang dapat dipulihkan secara bertahap. Guru, semuanya sudah terselesaikan. Ini sama sekali tidak akan memengaruhi reputasi sekte ilahi di dunia bisnis. Terlebih lagi, karena kompensasinya tepat waktu, para pedagang memuji kredibilitas sekte ilahi. Hanya dalam setengah bulan, volume transaksi di dermaga Pinky milik sekte ilahi telah melonjak lebih dari 20%. Di dalam ruangan terpencil di altar utama sekte Matahari Bulan, Juling dengan hati-hati mempersembahkan jimat giok yang berisi informasi rinci tentang proses tersebut. Pemimpin sekte Jian Qianxiong bahkan tidak melihatnya, tetapi hanya mendengus dingin departemen mana di Balai Urusan Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas berita tentang mutiara roh bumi Gen. Seketika itu, jantung Juling berdebar kencang, dan pikirannya bergejolak. Melaporkan kepada sang master, Kem Bumi dari Divisi Bumilah yang menemukan dan melaporkan hal ini. Mereka hanya mengkonfirmasi keberadaan Pangolin tanpa bayangan, tetapi bukan sarangnya. Apakah ini sebuah kelalaian, atau disengaja? Mendengar itu, keringat dingin langsung mengalir di dahi Juling. Pertanyaan tentang pemimpin sekte itu sendiri sudah agak berniat jahat. Yang lebih mengejutkan Juling adalah, melalui pertanyaan ini, dia menemukan bahwa Ye Feng memiliki tempat yang lebih tinggi di hati pemimpin sekte Jian Qianxiong daripada yang dia bayangkan. Tuan, saya sibuk dengan urusan luar negeri beberapa hari terakhir ini dan telah mengabaikan tugas-tugas saya. Saya pasti akan menyelidiki dan menghukum mereka yang bertanggung jawab dengan berat ketika saya kembali. Juling sangat licik. Bagaimanapun ia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin sekte Jian Qianxiong, jawabannya akan selalu tidak pantas. Jawaban yang ceroboh akan menyeratkan upaya untuk membebaskan diri. Sementara jawaban yang disengaja akan jauh lebih membawa malapetaka. Respon seperti itu, apapun jawaban yang dilaporkan setelahnya, akan menenangkan pemimpin sekte tersebut. Namun, reaksi pemimpin sekte tersebut, Jian Qianxiong, bahkan lebih tak terduga bagi Juling. Tidak perlu. Jian Qianxiong melambaikan tangannya. Juling terkejut. Aku sudah menunjuk Nian Xinghe untuk mengambil alih komando markas Balai Urusan Dalam Negeri. Kalian akan bekerja sama dengannya mulai sekarang. Ya. Setelah ragu sejenak, Juling menjawab dengan lembut. Setelah Juling meninggalkan pemimpin sekte Jian Qianxiong, alisnya berkerut dalam-dalam. Dengan mengirim orang secara langsung untuk mengambil alih Kem Bumi, salah satu dari 3 tim intelijen sekte Matahari Bulan, kekuatan Juling sudah mulai melemah. Apakah ini hukuman atau peringatan bagi Juling? Untuk sesaat, Juling diliputi kecemasan, tetapi tak lama kemudian matanya kembali menunjukkan ekspresi jahat. HMPH. Bagaimanapun juga, balas dendam atas kematian putraku harus dilakukan. 2 hari kemudian, Ye Feng dan Feng Qingyue, menunggangi kucing raja harimau bersayap awan, tiba di tepi luar pegunungan 10.000 binatang. Tinggi di langit, dengan penglihatan mereka yang tajam, reruntuhan yang luas tampak di hadapan mereka. Sebuah pandangan menyapu ruangan, dan mata Ye Feng dan Feng Qingyue serentak menunjukkan keterkejutan. Karena ketika mereka melirik reruntuhan itu, mereka tidak bisa melihat ujung reruntuhan tersebut. Mereka berada tinggi di udara. Dengan penglihatan mereka yang tajam, mereka dapat melihat dalam radius 100 mil tanpa masalah, tetapi mereka tidak dapat melihat ujungnya. Haha. Ini pasti lebih dari 1000 mil panjangnya, kan? Skalanya mungkin mirip dengan ibu kota bela diri Qinglan, bukan? Setelah 100 tarikan napas, setelah mendesak Raja Harimau bersayap awan untuk berputar dan melihat reruntuhan, Ye Feng dan Feng Qingyue serentak tersentak. Ibu kota militer Qinglan sangat besar sehingga tidak hanya menampung 5 kekuatan utama, tetapi juga puluhan kekuatan lain dengan berbagai ukuran, dan masih cukup luas. Dan reruntuhan sekte penjinak hewan buas ini ukurannya tidak jauh berbeda dengan ibu kota bela diri Qinglan. Seberapa kuatkah sekte penjinak hewan buas 100 tahun yang lalu? Seberapa kuatkah sekte ini pada puncaknya 1000 tahun yang lalu? Feng Qingyue menghela napas. Ya, tapi sekte sebesar itu dihancurkan begitu saja. Ye Feng juga agak terkejut. Benar, ini juga tujuan yang telah kuperjuangkan selama 100 tahun terakhir. Aku selalu ingin tahu siapa yang memusnahkan sekte penjinak hewan buas yang perkasa dalam semalam, tanpa meninggalkan seorang pun yang selamat. Suara tetua yang iguan dari sekte penjinak hewan buas terdengar dari belakang. Tuan Muda Ye, Kepala Aula Feng, terima kasih atas bantuan Anda berdua dalam masalah ini. Tetua Yang, Ye Feng dan Feng Qingyue berbalik bersamaan dan melihat Yang Iguan memimpin murid tertuanya, MIU, bersama 2 orang lainnya, untuk menyambut mereka. Mereka pasti adalah para pembantu yang disewa oleh Yang Iguan. Ketika Ye Feng dan Feng Qingyue melihat kedua kelompok itu dengan jelas, mereka berdua terkejut. Apakah itu dia? Petugas Yang? Di antara orang-orang yang Anda undang, ternyata ada orang yang tidak tahu malu seperti ini? Begitu Ye Feng melihat lelaki tua berjubah brokat itu,
Lelaki tua berjubah brokat itu juga melihat Ye Feng dan Feng Qingxin. Begitu dia membuka mulutnya, dia langsung mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan kasar. Pada titik ini, Ye Feng tidak bisa lagi menahan diri. Pak Tua, kau sudah berbicara kasar berulang kali, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Dengan teriakan marah, kekuatan spiritual Ye Feng melonjak, dan niat membunuhnya meraung, mengunci pada lelaki tua berjubah brokat itu. Ye Feng sudah berencana untuk memberi pelajaran kepada lelaki tua yang sombong ini karena telah melontarkan omong kosong. Beri aku pelajaran? Kau pikir kau bisa? Dengan hanya level pertama alam penempaan meridian, kau berani mengucapkan omong kosong seperti itu di depanku. Gemuruh. Kilat gelap yang bergemuruh melesat dari telapak tangan Ye Feng dan langsung menghantam kepala lelaki tua berjubah brokat itu. Meskipun kultivasi lelaki tua itu setinggi tingkat ketujuh alam penempaan meridian, dia lengah, suaranya terputus, dan tubuhnya gemetar hebat. Saat cahaya itu menyala, Yang Yiguan berseru kaget. Tidak mau. Tuan Muda Ye, tidak. Sejenak, bukan hanya Yang Yiguan, tetapi juga Feng Qingyue dan seorang pendekar bela diri parubaya lainnya yang memegang pedang pendek terbalik di kedua tangannya melebarkan mata mereka. Dalam sekejap kilatan cahaya, sosok Ye Feng telah menerkam punggung lelaki tua berjubah brokat itu seperti hantu, dan sebuah jari yang berkilauan dengan cahaya spiritual telah menyentuh titik akupuntur di sisi kepala lelaki tua itu. Mereka bahkan tidak melihat gerakan Ye Feng dengan jelas. Kecepatan Ye Feng barusan terlalu cepat, hampir ekstrim. Dalam jarak tertentu, dengan dukungan medan geomagnetik, kecepatan Ye Feng hampir tak terkalahkan. Selama Ye Feng melepaskan kekuatan spiritualnya, dia bisa membunuh lelaki tua berjubah brokat ini dalam sekejap. Tuan Muda Ye, mari kita bicarakan ini, kumohon. Wajah Yang Yiguan memucat karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang diundangnya akan mulai saling membunuh begitu mereka tiba. Terlebih lagi, Ye Feng, yang tampaknya memiliki tingkat kultivasi terendah, justru menaklukkan lelaki tua berjubah brokat yang tingkat kultivasinya setinggi tingkat ketujuh alam pemurnian Qi hanya dalam satu gerakan. Meskipun serangan Ye Feng dicurigai sebagai serangan mendadak, mustahil bagi seorang seniman bela diri tingkat ketiga atau keempat dari alam pemurnian Qi untuk berhasil menyergap seorang seniman bela diri tingkat puncak ketujuh dari alam pemurnian Qi dalam keadaan seperti itu. Namun Ye Feng berhasil melakukannya. Untuk pertama kalinya, Yang Yiguan menyadari bahwa Ye Feng mungkin jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Di sampingnya, pendekar bela diri parubaya yang memegang pedang pendek terbalik itu mengetuk-ngetuk pedangnya dengan lembut, indera ilahinya tertuju pada Ye Feng. Lepaskan dia. Ye Feng mengabaikannya, tetapi Feng Qingyue melangkah maju dan berdiri melindunginya di samping. Dasar bajingan tua, coba kutu aku lagi kalau kau berani. Ye Feng menunjuk titik-titik vital dan dengan marah menegur lelaki tua berjubah brokat itu, hampir meludah ke wajah lelaki tua itu. Pria tua berjubah brokat itu wajahnya pucat pasi, dan rambut, pakaian, serta kulitnya yang terbuka hangus hitam akibat guntur yang dahsyat, membuatnya tampak sangat berantakan. Betapapun kuatnya mereka sebelumnya, para prajurit berjubah brokat itu tidak berani memprovokasi Ye Feng saat ini. Dia dapat merasakan dengan jelas niat membunuh Ye Feng. Dia merasa bahwa pemuda ini mungkin benar-benar akan membunuhnya, tetapi dia tetap menantang. Nak, kalau kau berani, bunuh aku sekarang juga, atau kau akan menyesalinya seumur hidup. Teriak lelaki tua berjubah brokat itu sambil menggertakkan giginya. Begitu ya? Sekarang setelah kau mengingatkanku, sepertinya aku tidak punya pilihan selain membunuhmu hari ini, kalau tidak aku hanya akan mencari masalah. HMPH. Tertawa. Ye Feng tiba-tiba melepaskan sedikit energi spiritual dari ujung jarinya, dengan lembut menusuk pelipis lelaki tua itu. Darah langsung menyembur keluar, dan wajah lelaki tua itu menjadi pucat pasi. Berhenti. Ekspresi pendekar pedang pendek itu menegang, dan dia meraung. Tetapi yang menyambutnya adalah aura Feng Qingyue yang luar biasa kuat. Tuan Muda Ye, hentikan. Hentikan sekarang. Jika Anda membunuhnya, kita tidak akan bisa memasuki lembah 10.000 binatang. Tuan Muda Ye, jika Anda masih ingin mendapatkan pil penggabungan darah 5 elemen, Anda sama sekali tidak boleh membunuhnya. Dengan cemas, Yang Yiguan berteriak. Mengapa? Dia hanyalah seorang lelaki tua tak tahu malu di tingkat ketujuh alam pemurnian Qi. Kita masih bisa menerobos masuk tanpa dia. Ye Feng tidak percaya. Bukan, ini formasinya. Tanpa dia, tak satupun dari kita bisa menembus formasi pelindung di dalam lembah 10.000 binatang. Dia adalah kalkulator ilahi Bian Yu, kata Yang Yiguan dengan cemas. Apa itu? Kalkulator ilahi, Bian Yu? Sang kalkulator ilahi Bian Yu? Apakah dia ahli formasi Bian Yu, yang juga dikenal sebagai penghancur formasi? Feng Qingyue, yang berdiri di sebelah Ye Feng, sangat terkejut. HMPH, bocah kecil ini ternyata punya sedikit akal. Bian Yu, yang titik vitalnya telah dituduh oleh Ye Feng, langsung menjadi sombong. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, lepaskan dia sekarang juga. Sebelum ia selesai menyombongkan diri,
Bian Yu mengeluarkan erangan kesakitan, wajahnya memucat pasi. Ye Feng kembali mendorong ujung jarinya ke depan, energi spiritualnya menembus setengah inci, hampir menembus pelipisnya dan mengadu pikirannya, meninggalkannya di ambang hidup dan mati. Tidak. Yang Yiguan berteriak cemas. Nak, jika kau berani menyentuh kakak Bian, kau takkan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Teriak prajurit bersenjata pedang pendek itu. Bukankah aku sudah memindahkannya? Ye Feng menghembuskan napas energi spiritual, dan alis Bian Yu langsung teriris hingga ke kulitnya. Anda, tidak, apa yang terjadi? Ini seharusnya pertemuan pertama kalian, bagaimana bisa jadi seperti ini? Yang Yiguan juga kebingungan, sementara murid tertuanya, Mayu, benar-benar tercengang. Lebih baik menyelesaikan konflik daripada membiarkannya berlarut-larut. Ceritakan apa yang terjadi. Saran Yang Yiguan. Ye Feng dengan santai menceritakan masalah itu, dan setelah mendengarkan, baik Yang Yiguan maupun pendekar pedang pendek itu tersenyum kecut. Tuan Muda Ye, mohon maafkan dia. Bian tua memang selalu pemarah. Dia sudah tidak muda lagi, jadi mohon bersabarlah. Prajurit berpedang pendek itu langsung mengerti apa yang sedang terjadi begitu mendengar ini. Mengurusnya? Mengapa kita harus mengurus temperamen buruknya? Hanya karena dia beberapa tahun lebih tua? Sekali atau dua kali, aku bisa mentolerirnya. Tapi tanyakan saja pada orang tua ini, dia terbang sangat jauh dan masih kembali untuk mengutuk kita. Baiklah, dia sudah pergi, kita akhiri saja. Tapi begitu kita bertemu, dia langsung menghina kita. Orang tua tak sopan ini pantas kita hormati? Omong kosong. Dia meludah dengan ganas, dan wajah tua pendekar pedang pendek itu sedikit memerah. Namun, leher Yu masih tegak. Akan tetapi, dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar lagi. Jika Ye Feng menggerakkan jarinya lagi, dia akan tamat. Tuan Muda Ye, saya mohon. Anda telah menunggu begitu lama untuk pil penggabungan darah 5 elemen itu. Peramal tua Bian itu memang orang yang pemarah. Kata Yang Yiguan sambil tersenyum masam. Tuan Muda Ye, saya Xiaomo, sang pedang bayangan. Bian tua ini adalah teman saya. Dia bermulut kotor yang menyinggung perasaan orang lain. Saya meminta maaf kepada Tuan Muda Ye. Semua orang datang ke sini mencari harta karun, dan kehilangan salah satunya bisa berujung pada kegagalan. Aku mendesak pahlawan Muda Ye untuk berpikir matang. Setelah memasuki lembah 10.000 binatang, pahlawan Muda Ye dapat membuat pilihan pertama saat memilih harta karun untuk pertama kalinya. Dengan itu, pedang bayangan Xiaomo menatap Yang Yiguan. Tidak masalah, tidak masalah. Yang Yiguan langsung setuju. Kenapa aku harus? Bian Yu berteriak marah. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia ditatap tajam oleh Xiaomo, sang pendekar pedang bayangan. Di sampingnya, Feng Qingyue dengan lembut menarik lengan baju Ye Feng. Beberapa kata, meskipun agak penuh kebencian, tidak cukup untuk membenarkan pembunuhan seseorang. Feng Qingyue sebenarnya sangat baik hati. Baiklah, kali ini aku akan mengampuni nyawanya. Tapi jika dia berani berbicara tidak sopan lagi, dia akan mendapat masalah besar. Ye Feng mendengus dingin, menarik energi spiritual dari ujung jarinya, dan mundur dengan hati-hati. Setelah berhasil menyingkirkan ancaman tersebut, Bian Yu segera beralih menyerang Ye Feng, melepaskan semburan energi spiritual saat ia bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum ia dapat bergerak, ia dihentikan dengan tegas oleh pedang bayangan Xiaomo, dan bahkan Yang Yiguan pun menghalangi jalan Bian Yu. Kedua pria itu mencoba membujuknya lagi, dan setelah sekian lama, Bian Yu Lao akhirnya menyerah dan membatalkan rencananya untuk bertindak. Nak, aku akan mengingat dendam ini. Hati-hati dengan nyawamu saat berkeliling dunia. Teriak Bian Yu kepada Ye Feng. Begitukah? Sepertinya lain kali aku bertemu denganmu, aku akan langsung memenggal kepalamu. Kata Ye Feng dengan kebencian yang sangat mengerikan. Ye Feng membebaskan Yu barusan karena sejumlah pertimbangan. Pertama, itu adalah bujukan Feng Qingyue. Kedua, itu terutama demi Raja Kucing Kecil Harimau Bersayap Awan. Jika mereka membunuh Bian Yu, formasi untuk memasuki lembah 10.000 binatang pasti akan sulit ditembus. Terlebih lagi, jika mereka membunuh Bian Yu, Xiao Mo si pedang bayangan pasti akan melawan mereka sampai mati. Jika mereka bertarung, mereka mungkin tidak bisa pergi ke lembah 10.000 binatang kali ini. Kucing kecil Raja Harimau Bersayap Awan telah menunggu kesempatan ini begitu lama, dan tampaknya akan sia-sia. Ye Feng mampu menunggu, tetapi kucing kecil Raja Harimau Bersayap Awan tidak bisa. Setelah pertimbangan matang, Ye Feng akhirnya mengampuni nyawa Ze Youi. Jika tidak, mengingat kelicikan Ye Feng saat ini, dia tidak akan pernah membiarkan musuh bebuyutannya di masa depan pergi begitu saja. Lain kali, kamu pasti tidak akan punya kesempatan itu. Kamu bisa mencobanya. Melihat keadaan yang tidak berjalan baik, Shadow Blade Xiaomo dan Yang Yiguan dengan tegas memisahkan Ye Feng dari peramal Bian Yu untuk mencegah konflik, sekaligus mencoba menengahi. Jika aku mencoba memasuki lembah 10.000 binatang dalam keadaan seperti ini,
Aku tidak akan berhasil. Pak Yang, apakah semua orang sudah berkumpul? Setelah beberapa saat, Bian Yu, yang sudah cukup dibujuk, bertanya, saya tidak ingin membuang waktu menunggu orang-orang. Hampir sampai, ada 2 orang lagi yang sedang dalam perjalanan, mereka akan tiba dalam setengah jam, kata Yang Yiguan, sambil melirik pesan jimat yang baru saja diterimanya. Itu bagus. Xiaomo, sang pendekar pedang bayangan, mengangguk. Ngomong-ngomong, siapakah kedua orang itu? Salah satunya adalah Lan Shuiqiao, yang juga dikenal sebagai guru 100 racun. Kata Yang Yiguan. Lan Shuiqiao, mengapa kau mengundang wanita tua beracun itu ke sini? Mendengar nama Lan Shuiqiao, sang guru 100 racun, Xiaomo si pendekar pedang bayangan tampak gugup. Saudara Xiao, lembah 10.000 binatang dipenuhi serangga beracun. Tanpa seorang ahli pun yang mahir dalam racun, kita mungkin tidak akan bisa masuk. Terakhir kali, setengah dari anak buahku tewas di tangan makhluk-makhluk beracun, kata Yang Yiguan sambil tersenyum masam. Juga, oh, lihat, mereka di sini. Tiba-tiba, Yang Yiguan menunjuk kedua garis cahaya yang terbang dari cakrawala dan berkata, dan mata semua orang langsung tertuju ke arah mereka. Saat kedua berkas cahaya itu semakin mendekat, keduanya menjadi semakin jelas. Ketika Anda melihat seorang wanita tua yang mengenakan gaun biru bersulam berbagai serangga, dengan jilbab emas dan tongkat di tangannya, dia memancarkan aura yang menyeramkan. Di satu sisi ada seorang gadis yang mengenakan gaun biru muda, tubuhnya bergoyang-goyang. Saat Ye Feng melihat gadis itu dengan jelas, dia tiba-tiba tersentak kaget. Hu Qingtong? Kenapa dia di sini? Nona Hu mungkin memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tuan Baidu. Namun, kehadiran Nona Hu cukup tepat. Dia cukup cakap dan juga memiliki minat yang kuat dalam seni menjinakkan binatang buas. Pahlawan muda Ye, kalian berdua bertemu di jamuan makan terakhirku. Mendengar seruan Ye Feng, Yang Yiguan tersenyum dan memberikan penjelasan. Sambil berbicara, dia tersenyum dan menyapa guru Baidu, Lan Shuiqiao, dan Hu Qingtong. Menyaksikan pemandangan ini, Ye Feng merasa seolah-olah jutaan alpak sedang berlarian di dalam pikirannya. Apa yang kamu bicarakan? Pihak yang menghancurkan sekte penjinak hewanmu kala itu kemungkinan besar adalah yang disebut Istana Dewa Iblis. Namun sekarang, kau telah memanggil Grandmaster baru dari Istana Dewa Iblis, dan bersama-sama kalian akan menjelajahi lembah 10.000 hewan buas, tempat kebangkitan sekte penjinak hewan buas kalian. Ye Feng tiba-tiba merasa bahwa kebangkitan sekte penjinak hewan buas ini mungkin akan kembali berujung pada tragedi. Kemunculan Hu Qingtong jelas bukan pertanda baik. Ye Feng semakin tidak yakin bahwa kemunculan Hu Qingtong bukanlah suatu kebetulan. Sama seperti sebelumnya ketika Hu Qingtong muncul di jamuan makan Yang Yiguan, dia kemudian menempelkan dirinya ke ekor kucing Raja Harimau bersayap awan milik Ye Feng dan menyelinap ke alam ujian dengan bantuan Ye Feng. Semuanya adalah bagian dari rencana yang sempurna. Ye Feng merasa bahwa kali ini pun tidak akan berbeda. Apakah leluhur tua dari Istana Dewa Iblis itu akan ikut? Tanya Ye Feng dengan gugup. Memikirkan hal ini, Ye Feng merasa ingin berbalik dan pergi. Jika monster tua dari Istana Dewa Iblis, yang dikenal sebagai leluhur, datang, tak seorang pun dari mereka akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Peluang leluhur itu muncul sangat kecil. Ye Feng menenangkan diri dan segera mengambil keputusan. Ye Feng memperkirakan bahwa jika ada yang menemaninya, kemungkinan besar itu adalah Xuan Hu, wakil ketua aula Dewa Iblis lainnya, atau ketua aula ketiga yang tidak dikenal Ye Feng. Ye Feng seketika mengaktifkan kekuatan pedang hatinya hingga batas maksimal, tatapannya menyapu ke segala arah seperti elang, yang membuat Feng Qingyue di sampingnya terkejut, dan bertanya-tanya ada apa dengan Ye Feng. Dia mengerahkan indera ilahinya ke sekeliling dengan panik, bahkan menghubungkannya dengan kekuatan unsur bumi yang maha hadir, memperluasnya hingga 20 atau 30 mil, tetapi tetap tidak menemukan sosok tersembunyi. Beberapa saat kemudian, Ye Feng menarik kembali kesadaran ilahinya. Jika Hu Qingtong benar-benar memiliki seseorang yang mengikutinya, entah itu leluhurnya atau Xuan Hu, Ye Feng pasti tidak akan menyadarinya. Ye Feng sama sekali tidak rela pergi tanpa menemukan apapun. Ini mungkin satu-satunya harapan bagi Cloudwing Tiger King Little Cat untuk maju dan menerobos. Ye Feng sama sekali tidak akan menyerah kecuali benar-benar diperlukan. Tiba-tiba, Ye Feng merasa bahwa menghubungi Feng Qingyue mungkin adalah sebuah kesalahan. Dengan kedatangan Hu Qingtong, perjalanan menjadi sangat berbahaya dan penuh dengan kejadian tak terduga, dan masa depan tiba-tiba menjadi agak tidak pasti. Qingyue, kenapa kamu tidak pulang dulu? Karena dia, Feng Qingyue melirik Hu Qingtong yang baru saja mendarat, matanya yang indah dipenuhi permusuhan, seolah-olah dia telah melihat saingan dalam cinta. Bagaimana mungkin? Ye Feng tersenyum kecut. Tiba-tiba aku merasa perjalanan ini sangat berbahaya. Kau? Aku tidak akan pergi. Kau ingin mengusirku saat bahaya sedang mengancam? Apa maksudmu? Apa kau pikir aku, Feng Qingyue, adalah seorang pengecut yang takut mati? Lagi pula, apakah kau lupa bahwa aku datang ke sini untuk melindungimu? Kecuali kita pergi bersama,
Jangan pernah berpikir untuk melakukannya, kata Feng Qingyue dengan tegas. Dalam situasi seperti ini, Ye Feng hanya bisa tersenyum kecut, tetapi ia juga cukup terharu. Meskipun Feng Qingyue tidak mengatakannya secara eksplisit, dia telah mengungkapkan sikapnya untuk berbagi hidup dan mati dengan Ye Feng. Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi. Hu Qingtong menyapanya begitu dia mendarat. Kapan Nona Hu pergi? Ye Feng bertanya dengan samar, dan orang lain pun tidak dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi Hu Qingtong tahu apa yang ditanyakan Ye Feng. Ye Feng bertanya kapan dia meninggalkan jalur roh abadi. Tidak lama setelah kau pergi, aku juga diutus. Jawaban Hu Qingtong juga samar, membuat yang lain bingung. Mereka mengira keduanya hanya membicarakan petualangan bersama atau semacamnya. Tetapi Ye Feng mengerti dan menghela napas lega. Jawaban Hu Qingtong menunjukkan bahwa dia percaya Ye Feng masih belum tahu apa-apa dan tidak menyadari bahwa dia telah menjadi Grand Master Istana Dewa Iblis. Ini aman untuk Ye Feng. Namun, ini juga berarti bahwa orang-orang dari Istana Dewa Iblis telah sepenuhnya ikut campur dalam urusan lembah 10.000 binatang. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Ye Feng akan menyelamatkan keadaan dari bahaya. Aku harus mendapatkan pil penggabungan darah 5 elemen. Ye Feng diam-diam mengambil keputusan. Sementara itu, Yang Yiguan sudah mulai memperkenalkan semuanya. Ini adalah Master Bian Yu, ahli strategi ulung yang dapat menghancurkan formasi. Formasi tersebut sebagian besar bergantung padanya. Ini Ye Feng, pahlawan muda King Lan. Pelayan iblisnya sangat kuat, dan pelayan iblisnya dibutuhkan untuk membantu beberapa level khusus. Ini adalah Guru Lan Shui Qio, juga dikenal sebagai Guru Baidu. Beliau adalah ahli racun, terampil dalam detoksifikasi, dan mahir dalam mengendalikan serangga beracun. Serangga beracun ada di mana-mana di lembah 10.000 binatang, jadi kita harus mengandalkan beliau untuk itu. Harus diakui bahwa pengaturan yang dilakukan Yang Yiguan sangat komprehensif. Selanjutnya, Yang Yiguan memberikan pengantar singkat tentang lembah 10.000 binatang buas. Lembah 10.000 binatang adalah tempat di mana sekte penjinak binatang dihidupkan kembali. Di sana tersimpan kitab-kitab klasik sekte penjinak binatang yang hilang, sumber daya kultivasi untuk kebangkitan sekte, berbagai macam material langka dan berharga, dan bahkan berbagai artefak spiritual. Dulunya, tempat ini merupakan area terlarang dari sekte penjinak hewan buas. Pertahanan di dalamnya dibangun 1000 tahun yang lalu ketika sekte penjinak hewan buas berada di puncak kekuatan dan kemakmurannya, menggunakan sumber daya laut yang telah terkumpul. Pertahanan tersebut sangat tangguh. Sejak dibangun, satu-satunya cara untuk masuk dan keluar dari lembah 10.000 binatang adalah dengan mewarisi segel 10.000 binatang yang diwariskan dari generasi ke generasi pemimpin sekte. Namun, 100 tahun yang lalu, dengan kematian tragis pemimpin sekte saat ini, segel 10.000 binatang menghilang. Sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah menembus pertahanan lembah 10.000 binatang, akhirnya memasuki pusat lembah, dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Adapun hadiahnya, selain kesepakatan pribadi antara Yang Yiguan dan semua yang hadir, setiap orang berkesempatan untuk memilih harta tambahan. Adapun keuntungan yang diperoleh di sepanjang jalan, siapapun yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya akan memilikinya. Selain itu, perjalanan ini mungkin sangat berbahaya, jadi semua orang harus siap membela diri dan berhati-hati agar tidak terluka. Tambah Yang Yiguan sebagai pengingat. Baiklah, pejabat domba, aku tidak akan melakukan apapun tanpa bahaya. Di mana lembah 10.000 binatang buas? Pimpin jalannya cepat. Desak Bian Yu, dahi dan alisnya sudah bergerak, tetapi sekarang satu sisi memiliki alis dan sisi lainnya tidak, membuatnya terlihat sangat lucu. Bagus. Dia menyetujui secara lisan, tetapi Yang Yiguan tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia memegang jimat tembaga, menutup matanya, dan mulai menghitung sambil menggumamkan mantra. Beberapa saat kemudian, Yang Yiguan tiba-tiba membuka matanya. Sekarang sudah tengah hari. Sekitar setengah jam lagi, sekitar pergantian jam Wei, lembah 10.000 binatang seharusnya muncul di sana. Yang Yiguan tiba-tiba menunjuk ke arah pegunungan barat daya, sekitar 3.000 li jauhnya. Lembah 10.000 binatang buas bisa bergerak? Tanya Ye Feng, setelah melihat ini. Benar sekali. Pintu masuk ke lembah 10.000 binatang sangat misterius. Lokasinya terus berubah sesuai dengan musim, cuaca, dan siang hari. Saya hanya menemukannya sekali secara kebetulan. Setelah lebih dari 10 tahun bekerja keras dan berkonsultasi dengan banyak ahli, akhirnya saya menemukan cara untuk menemukan pintu masuknya, kata Yang Yiguan. Tolong, semuanya, biarkan saya melakukan apa yang saya inginkan. Dengan teriakan lembut, tiba-tiba terdengar suara elang yang keras di langit, dan seekor elang naga bersayap hitam tingkat surgawi tingkat tinggi menukik turun dan mendarat di depan Yang Yiguan. Naga elang bersayap hitam tingkat surgawi kelas tinggi ini seharusnya menjadi salah satu pelayan iblis Yang Yiguan. Ye Feng percaya bahwa Yang Yiguan memiliki lebih dari satu tetua dan pelayan iblis dari sekte penjinak hewan buas. Saat Yang Yiguan menunggangi elang naga bersayap hitamnya dan memimpin jalan, yang lain mengikutinya.
menaiki tunggangan mereka masing-masing. Perlu disebutkan bahwa Bian Yu dan Shadow Blade Xiao Famo tidak memiliki pelayan iblis yang menunggangi mereka. Sementara Master berjubah biru dan Hu Qingtong menunggangi bersama, yang menunjukkan hubungan yang cukup dekat. Tunggangan mereka, tunggangan Hu Qingtong sebelumnya, harimau es bertanduk perak, hanya memiliki kultivasi tingkat surga menengah pada jamuan makan itu. Tetapi sekarang, harimau es bertanduk perak menampilkan aura tingkat surga tingkat tinggi. Lebih tepatnya, dalam persepsi Ye Feng, aura harimau es bertanduk perak ini bahkan telah melampaui aura binatang tingkat surgawi tingkat tinggi dan mendekati aura binatang spiritual. Fakta bahwa Istana Dewa Iblis mampu meningkatkan kekuatan binatang iblis tingkat surgawi menengah begitu pesat hanya dalam waktu setengah tahun lebih sedikit adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh Istana Dewa Iblis. Tahan napasmu dan segel seluruh tubuhmu dengan kekuatan spiritualmu. Ada kabut 100 bunga yang sangat beracun di depan. Bahkan seorang ahli alam penempaan sumsum akan merasa pusing dan organ dalamnya rusak jika ia menghirup hanya satu tarikan napas kabut 100 bunga ini. Jika ia menghirup 2 atau 3 tarikan napas, ia akan berubah menjadi tulang dalam sekejap. Peringatan dari guru Lan Shuikyo dari 100 racun tiba-tiba terdengar. Ekspresi Ye Feng dan Feng Qingyue menegang bersamaan. Saat mereka menutup mulut dan hidung untuk bernapas, perisai spiritual pelindung mereka segera menembus tubuh mereka. Pada saat yang sama, lapisan tipis kekuatan spiritual juga melindungi seluruh tubuh kucing Raja Harimau bersayap awan. 5 atau 6 tarikan napas kemudian, awan putih di depan kami tiba-tiba berubah menjadi warna-warni dan cerah, berkilauan dengan warna-warna pelangi di bawah sinar matahari, menjadikannya sangat indah. Namun, keindahan semacam ini sangat menakutkan. Saat Ye Feng dan kelompoknya melewatinya, seekor lebah iblis ekor hitam tingkat surgawi tingkat menengah yang mengikuti mereka memasuki kabut beracun 100 bunga. Hampir seketika setelah masuk, ia mengeluarkan jeritan menyedihkan dan tubuhnya jatuh tak terkendali. Semua orang memiliki penglihatan yang sangat tajam, dan mereka melihat bahwa lebah iblis berekor hitam itu telah memperlihatkan serpihan tulang putih saat jatuh. Ekspresi mereka semua menjadi sangat serius. Pegunungan 10.000 binatang ini benar-benar sesuai dengan namanya. Perjalanan ini lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Seketika, semua orang memperlambat laju dan dengan hati-hati mengamati apa yang ada di depan. Setengah jam kemudian, kedelapan orang itu berkumpul di sekitar mata air yang berdiameter 10 kaki dan berkilauan dengan cahaya. Petugas domba, apakah mata air ini pintu masuk ke lembah 10.000 binatang? Bian Yu memandang mata air itu dengan tak percaya. Sebenarnya, jika aku belum pernah berada di dalam sebelumnya, aku juga tidak akan percaya. Dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mata air ini akan lenyap begitu saja. Kata Yang Yiguan. Ye Feng mengerutkan kening. Mata air ini memang sangat aneh. Indra ilahinya pun tidak mampu menembusnya. Tidak hanya itu, tetapi indra ilahinya tidak dapat melekat pada energi elemen bumi dalam radius 100 meter di sekitarnya. Sementara energi spiritual Ye Feng dapat melekat pada energi elemen bumi di luar radius 100 meter di sekitarnya sesuka hati. Dalam situasi ini, kemungkinan besar terdapat formasi pelindung, dan bukan sembarang formasi biasa. Sebagian besar formasi tidak dapat menyalurkan kekuatannya ke di sekitarnya. Namun formasi di depan kita ini bisa. Tuan-tuan, waktu tidak menunggu siapapun. Saya akan pergi duluan dan membuka jalan. Dengan itu, Yang Yiguan langsung melompat ke dalam mata air. Anehnya, tanpa menimbulkan percikan air pun, sosok Yang Yiguan menghilang. Ye Feng melirik Bian Yu, Xiao Mo, Lan Shuikyo, dan yang lainnya yang masih berpikir, lalu tiba-tiba meraih tangan Feng Qingyue. Ayo, kita masuk bersama. Sembari berbicara, keduanya melompat bersamaan dan menghilang ke dalam mata air. Di sampingnya, tatapan Hu Qingtong sedikit bergeser, dan bayangan yang muncul di matanya adalah Ye Feng yang menggenggam tangan ramping Feng Qingyue. Cahaya dan bayangan bergeser di depan mata Ye Feng, dan pemandangan tak terhitung jumlahnya melintas seperti kaleidoskop. Sebuah lembah yang dipenuhi kicauan burung dan bunga-bunga harum, serta pepohonan hijau yang rimbun, muncul di hadapan Ye Feng dan Feng Qingyue. Segera setelah itu, peramal Bian Yu, pendekar pedang bayangan Xiao Mo, Lan Shuikyo yang memegang tongkat, dan Hu Qingtong yang mengenakan pakaian hijau yang melambai-lambai, muncul satu demi satu di pintu masuk lembah. Lembah 10.000 binatang ini memang menakjubkan. Bahkan pintu masuknya sendiri merupakan perpaduan sempurna antara formasi dan ilusi. Sungguh cerdik. Perjalanan ini sangat berharga. Seru sang kalkulator ilahi Bian Yu. Pejabat domba, bukankah kau bilang hampir berhasil masuk ke lembah waktu itu? Pimpin jalan, agar kita bisa sampai ke lapangan dan mulai bekerja. Desak Xiao Mo si pedang bayangan. Yang Yiguan tersenyum kecut. Susunan pelindung lembah 10.000 binatang ini terus berubah. Setiap kali kita masuk, mekanisme susunan tersebut akan berubah sesuai dengan cuaca. Terakhir kali, aku mempertaruhkan nyawaku untuk melewatinya. 7 muridku tewas, dan 3 lainnya cacat. Masing-masing murid itu memiliki setidaknya 2 pelayan iblis, dan mereka semua terbunuh dalam pertempuran. Sambil berbicara,
Yang Yiguan menatap peramal Bian Yu dan berkata, "Saudara Bian, melangkahlah 3 langkah ke depan dan kau akan mencapai formasi pelindung pertama lembah 10.000 binatang. Sekarang terserah padamu." Aku akan menjajaki dulu," kata peramal Bian Yu sambil melangkah 3 langkah ke depan. Saat ia melangkah 3, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang bersamaan, Guru Baidu, Lan Shuiqiao, tiba-tiba mengendus, ada racun sihir di formasi ini. Mendengar itu, ekspresi Shadow Blade Xiao Mo berubah drastis. Dia dengan cepat melangkah 2 langkah ke depan dan menarik mundur Divine Calculator Bian Yu, yang berdiri di sana. "Melakukan apa?" Tuan Lan mengatakan ada racun yang mempesona. "Jelas Xiao Mo, pendekar pedang bayangan. Dari mana racun yang mempesona ini berasal? Ini hanyalah susunan ilusi yang cukup rumit, yang baru saja saya hitung." Bian Yu tampak tidak yakin. "Ada aroma yang sangat samar dan menyegarkan di hidungmu. Tidakkah kamu merasa sangat segar dan ingin segera memasuki lembah 10.000 binatang dan menjelajahinya secepat mungkin?" Lan Shuiqiao meluruskan tongkatnya dan menatap Yang Yiguan. "Tetua Yang, ketika Anda melewati formasi terakhir kali, bukankah beberapa orang sangat bersemangat, sangat berani, dan bahkan tidak takut mati?" Peramal Bian Yu terkejut, sementara ekspresi Yang Yiguan berubah menjadi sangat takjub. "Bagaimana kau tahu? Murid-muridku biasanya tidak terlalu baik, tetapi pada hari itu, mereka semua sangat berani. Bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungiku dari jebakan suara." Yang Yiguan semakin pelan saat berbicara, dan wajahnya semakin muram. "Ada bunga langka di dunia ini yang disebut embun giok guanyin. Bunga ini mengeluarkan aroma yang sangat lembut yang dapat membantu orang berkonsentrasi, mengatasi kelelahan, dan membuat mereka merasa berenergi. Bunga ini juga dapat membuat orang merasa sangat gembira. Banyak ahli bela diri yang kuat akan menghirup aroma guanyin embun giok beberapa kali selama kultivasi atau terobosan, dengan harapan dapat meningkatkan efek kultivasi mereka. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, hal itu dapat menyebabkan orang menjadi sangat bersemangat tanpa menyadarinya. Efek ini bermanfaat bagi para kultivator, tetapi di tempat-tempat yang penuh bahaya dan ancaman di setiap sudut, efek ini menjadi senjata mematikan." Sebelum Lan Shuiqiao selesai berbicara, wajah peramal Bian Yu berubah sangat jelek. Dia memandang lorong dengan bunga-bunga harum dan burung-burung yang bernyanyi di depannya, lalu menatap dirinya sendiri. Bahkan jari-jarinya mulai gemetar. Pada saat itu juga, ia merasakan dorongan untuk dengan gegabah melangkah ke dalam susunan ilusi di hadapannya. "Tuan Lan." Melihat ini, Yang Yiguan menatap Lan Shuiqiao dengan nada memohon. 6 pancaran cahaya tiba-tiba keluar dari tangan Lan Shuiqiao, masing-masing dari Yang Yiguan, Xiao Mo, Bian Yu, Ye Feng, Feng Qingyue, Mayu, dan lainnya. "Ini adalah pil penghilang miasma yang saya buat sendiri. Pil ini dapat menyembuhkan semua jenis miasma, asalkan bukan salah satu dari 10 miasma paling beracun di dunia. Penyakit ini mudah disembuhkan. Jika Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa, cukup hirup sedikit," kata Lan Shuiqiao. Setelah mendengar kata-kata Lan Shuiqiao, peramal Bian Yu segera meminum pil itu dan menghirupnya beberapa kali. Anehnya, di bawah pengaruh aroma pil yang aneh itu, kegelisahan di hatinya menghilang. Demi keamanan, Ye Feng dan Feng Qingyue masing-masing mengendusnya beberapa kali. Baunya sangat menyengat dan dapat langsung menghilangkan semua bau lainnya. Terkadang, racun yang diam-diam dan berbahaya inilah yang memengaruhi pikiran seseorang dan yang paling menakutkan. Dalam sekejap, tatapan semua orang terhadap Guru Baidu, Lan Shuiqiao, berubah. Jika bukan karena dia hari ini, mereka akan lengah dan jatuh ke dalam perangkapnya tanpa ada yang menyadarinya. Setelah belajar dari kesalahan masa lalu, ketika peramal Bian Yu melangkah maju untuk menghancurkan formasi itu lagi, baju zirah spiritual pelindungnya muncul di sekelilingnya. Dia bahkan menahan napas dan beralih ke energi internal sebelum melangkah kembali ke dalam susunan ilusi dan menutup matanya untuk menghitung. Sekitar setengah jam kemudian, peramal Bian Yu tiba-tiba mundur, tampak santai. "Tuan Bian, bisakah formasi itu disimpulkan?" tanya Yang Yiguan dengan cemas. "Yang Guan kali ini kau datang ke orang yang tepat. Formasi ini adalah susunan sihir ruang waktu lokasi yang telah hilang dari dunia. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berdaya. Kebetulan, warisan sekteku mengandung poin-poin penting tentang susunan mantra pengaturan waktu surgawi dan lokasi bumi. Jika tidak, bahkan aku pun tidak akan mampu menemukan cara untuk memasuki susunan mantra tersebut dalam waktu sesingkat ini," kata Bian Yu dengan ekspresi bangga. "Kalau begitu kita harus mengandalkan Guru Bian." Yang Yiguan menyanjung sambil tersenyum. Bian Yu tentu saja bertindak seolah itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lan Shuiqiao, Hu Qingtong, Ye Feng, Feng Qingyue, dan bahkan Mayu, yang berdiri di samping, juga menunjukkan sedikit rasa jijik di mata mereka. Formasi ini dikombinasikan dengan pengaturan waktu langit dan bumi, sehingga sangat sulit untuk ditembus. Namun, selama kalian mengikuti langkah-langkahku dan melewati formasi ini, tidak akan ada masalah, kata Bian Yu. Lebih lanjut,
Meskipun susunan waktu surgawi dan susunan kebingungan duniawi ini memang membingungkan, ia juga menyimpan niat yang mematikan. Jika ada yang melakukan kesalahan dan kehilangan